Oke, kita akan mulai. Jadi yang kedua adalah sesi perkenalan. Teman-teman semua bisa memperkenalkan diri dan juga dengan cara sebentar mana chatnya. Sebentar, saya cari tombol chatnya mana ya? Sebentar teman-teman. Kok chatnya? Si chatnya menghilang nih. Sebentar ya. Oke, lanjut aja deh. Kayaknya fungsi chatnya menghilang, jadi nanti kita perkenalannya melalui pertanyaan saja teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya, ini adalah perkenalan psikologi digital. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung event kami, atau baru memfollow IG kami atau sosial media kami, teman-teman bisa sedikit mendengarkan info-info terkini tentang psikologi digital. Oke, yang pertama ya ini adalah siapakah kami? Jadi kami ini awalnya sebuah komunitas psikologi yang berbasis digital. Jadi karena beberapa teman-teman waktu tahun 2014, ini lahirnya di tahun 2014, punya ide bagaimana kalau kita menginformasikan pengetahuan psikologi melalui sosial media. Karena di zaman itu cukup sedikit yang punya, dan kemudian kami membuat ini sebagai sebuah sarana memberikan informasi tentang psikologi digital. Oke, inilah sosial media kami. Jadi kami sebuah komunitas berdasarkan digital dan juga memberikan informasi tentang psikologi. Jadi awalnya itu adalah psikologi digital. Jadi bukan psikolog ID ya, karena kalau psikolog ID kesannya kayaknya komunitas psikolog di Indonesia. Tapi ini adalah sebuah komunitas psikologi berbasis digital. Jadi psikologi digital. Kemudian kami juga memiliki beberapa buku dan seminar yang telah kami hadirkan. Dan pada malam hari ini juga kita ada seminar gratis melalui Zoom online. Kemudian kami pernah mengadakan workshop dan in-house training dan juga beberapa kolaborasi dengan sekolah, perusahaan maupun universitas. Ini sosial media kami di Twitter ada, Facebook, kemudian Instagram. Yang paling aktif sih untuk saat ini sih Instagram ya. Dan kita juga pernah punya line official dan juga psikologi klinik atau hipnoterapi. Jadi kliniknya hanya khusus untuk hipnoterapi. Kemudian beberapa offline training ini pada zaman 2014 sampai dengan 2018 kurang lebih. Inilah tema-tema yang pernah kami hadirkan dan kami adakan. Ada NLP and micro expression kemarin baru, dan ada hipnoterapi, ada branding and marketing, dan juga lain-lain. Kemudian kami juga memiliki beberapa buku, diantaranya yang pernah menjadi bestseller itu WMI, kemudian ada WMI 2, ya ini Love Issue, dan juga WMI 3. Dan terakhir, kalau seri WMI itu ada Psychology and Physiognomy version. Kemudian buku terbaru ada Identity ataupun Gesture, dan juga Kriminal, dan lain-lain. Dan ini adalah beberapa list daripada klien kami yang pernah mengundang, lebih tepatnya. Karena kalau kami mengadakan biasanya di Jakarta, di Bandung, dan juga di Bekasi itu paling sering. Ada juga beberapa sekolah yang pernah mengundang kami, dan juga beberapa perusahaan, Detik Finance, kemudian ada Mustang 88 FM, jadi nggak cuma dari perusahaan TV, kami juga pernah perusahaan radio, Grasindo, Bukune, atau penerbit. Dan ini adalah beberapa dokumentasi dari psikologi digital. Oke, kita lanjut. Kemudian ada di Semarang pernah, Banjarmasin, di YAI, Jakarta, dan juga di Bandung, di Bayangkara, Bekasi, dan lain-lain. Nah, ini adalah profil pembicara kita pada malam hari ini. Ya, ini adalah Kak Daud Antonius Kurniawan, seorang karakter spesialis dan behavior analysis. Kemudian beliau juga seorang co-founder dari Psikologi Digital, dan juga bestseller author dari 12 buku, kurang lebih.
Kalau nggak salah sih sekarang sebenarnya sudah 14 atau 15 gitu. Kemudian beliau juga memiliki beberapa sertifikat yang teman-teman lihat cukup banyak. Dan juga ada handwriting analysis, ada grafologis, hipnoterapis, instruktur, dan lain-lain. Baik, aduh. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan dari perkenalan psikologi digital. Dan perkenalkan saya Rian, host pada malam hari ini. Jadi kita malam ini lebih kepada sesi diskusi. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa open mic ataupun open cam. Tapi kalau misalkan teman-teman terkait preferensi apa segala macamnya, teman-teman bisa off cam aja. Jadi cukup open mic. Karena sepertinya kolom chat kita pada malam hari ini agak error ya. Jadi tidak tertampilkan di sini. Jadi teman-teman bisa open mic untuk ceritanya biar lebih gamblang. Oke, kita langsung hadirkan saja. Ini dia Kak Daud Antonius Kurniawan. Dipersilakan Kak. Halo Rian. Halo Kak. Mana nih kamera? Oh ini. Oke Kak. Sehat aja nih. Iya, makin gemuk kayak saya. Di Bekasi hari ini kayak akhir-akhir ini lagi hujan nih Kak. Lagi sering hujan. Iya. Oke, malam semuanya teman-teman. Yang bisa on cam boleh, yang enggak juga nggak apa-apa sih. Santai aja ya, santai aja. Mungkin sambil ngabisin waktu, ya sambil belajar. Kita mungkin 1,5 jam nanti akan belajar. Sebelumnya boleh dong saya minta tolong kenalan dulu nih sama teman-teman. Mungkin yang tadi kan belum kenal nih sama Rian. Iya. Kalau diperbolehkan, boleh tulis nama di kolom chat, kemudian kota mana asalnya, dan juga pekerjaannya atau profesinya saat ini apa. Siapa tahu nanti kalau misalnya banyak dari kota yang pengen kita kunjungi, nanti kita infoin. Karena kan udah mulai event offline nih. Kita mulai adain di berbagai kota. Nah, siapa tahu nanti di kota-kota yang teman-teman banyak yang hadir hari ini kita bisa datang. Oke, boleh ya di kolom chat tulis nama. Gimana? Itu Ya? Kak, kayaknya kolom chatnya hilang Kak. Kalau di saya sih hilang. Di yang lain juga hilang kan? Di saya ada. Coba. Di Bapak, di saya kok nggak ada ya? Masa sih? Iya. Hilang juga Kak. Oh, Hilang juga. Hilang juga Pak. Hilang Kak. Apa Nggak hilang? ada kolom chatnya. Di sini juga. Baru nih kolom chatnya hilang nih Kak. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti yang Oke, next nggak ya. Makanya Oke. ikutan lagi nih. Oke ya udah kalau gitu. Mungkin belum jodoh ya. Oke. Oke, saya share screen dulu ya. Materinya nggak akan lama, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti setelah itu kita akan diskusi, kenalan sama teman-teman yang ikut hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga sudah hadir, sudah ngeluangin waktunya untuk belajar. Itu tanda bahwa kita peduli terhadap, ya bisa dibilang kalau misalnya tadi sih saya sempat lihat alasan teman-teman ikut tuh banyak yang pengen belajar, banyak yang pengen terapi online. Nanti di sesi terakhir kita akan ada sedikit mungkin 20-30 menit terapi sama-sama yang biasa itu saya lakukan untuk klien yang punya masalah tentang kecemasan dan juga panic attack. Nanti ya, tapi di akhir aja. Oke, sedikit aja materinya nggak banyak-banyak kok ya. Jadi nggak usah mikir terlalu lama, terlalu banyak juga malam-malam ini ya. Relax aja, tenang aja, santai aja. Tadi udah kenalan sedikit, halo. Halo lagi, perkenalkan nama saya Daud Antonius. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ketemu, baru pertama kali kenal, saya bagian dari Psikolog ID. Saya biasanya tukang jawabin pertanyaan, tukang terimain curhat, dan juga mengisi di beberapa kelas bareng sama teman-teman yang lain. Saya tertarik dengan manusia, basic saya psikologi, dan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, akhirnya kita bukan mendirikan sih lebih tepatnya, bergabung di dalam Psikolog IT. Jadi ada beberapa sertifikasi yang saya miliki, belajar di sana, dan hari ini kalau misalnya ada yang tanya live therapy itu apa sih? Soalnya ini kan programnya baru. Sebenarnya nggak baru ya, kita udah pernah live therapy itu sekitar 3 atau 4 Iya, kali. kita 3 kali. Tapi formatnya itu live Instagram kalau yang belum tahu. Jadi kita tuh pernah di Instagram live, terus terapi bersama sama teman-teman yang lain, dan itu cukup efektif. Nah, tapi sayangnya ketika live di Instagram itu kurang interaktif. Jadi saya nggak tahu masalahnya apa, nggak bisa curhat lah gitu ya. Terus nggak bisa ngasih tahu apa rasanya setelah di terapi secara khususnya seperti apa. Makanya kita buat formatnya agak berbeda, yaitu via Zoom. Jadi supaya lebih dekat sama teman-teman yang ikut hari ini, tapi tetap santai. Jadi bukan kelas yang gimana-gimana, tetap santai. Nah, ini ada beberapa program ya yang biasa kita buat. Mungkin sebagian pernah ikut atau pernah lihat. Yang pertama kan live Instagram.
Itu setiap minggu ada, bahkan sekarang mungkin ada siang atau sore hari, kadang-kadang kita jawabin pertanyaan yang masuk. Kemudian ada live therapy yang hari ini teman-teman ikutin. Kemudian ada kelas Zoom gratis, itu biasanya di awal bulan atau di minggu kedua ya. Nanti ikutan lagi aja di bulan depan. Saya belum tahu sih temanya, tapi minggu lalu ya, 2 minggu lalu itu ada tema tentang dealing with toxic parents. Kalau berminat itu videonya sudah kita upload di YouTube, jadi bisa diakses video rekamannya. Jadi temanya toxic parents. Nanti yang bulan depan kita cari ya temanya, kita vote dulu ke teman-teman temanya apa. Nah ini 3 kelas yang rutin dan kita juga buat kelas yang berbayar, tapi sangat terjangkau sekitar 30 ribuan gitu untuk teman-teman yang ingin belajar. Aksesnya lifetime, jadi bisa disimpan, bisa diakses kapan aja. Formatnya ada kelas WhatsApp, ada kelas Zoom, dan juga ada kursus online. Itu sih sedikit ya. Kalau yang mungkin baru tahu program apa sih yang ada di Psikolog IT. Dan yang hari ini kita ikuti bareng-bareng adalah live therapy. Saya nggak tahu kenapa saya excited sih, maksudnya bisa ketemu sama banyak teman-teman dan ternyata pendaftarnya lumayan banyak. Sayangnya kita harus tutup di 100 karena nggak cukup ya Zoom-nya, karena cuma ada 100 partisipan gitu. Oke, itu aja sih sedikit dari saya. Ini ada yang mau nanya belum? Kapan-kapan saya udah boleh kalau mau nanya apa nih? Boleh, Kak. Atau kepencet? Ini Kak Talita nih, silakan Kak. Mau nanya boleh, silakan. Ini saya belum ngomong materinya padahal, tapi boleh lah. Ya silakan, Kak Talita. Kita santai aja sambil diskusi, Kak. Halo Kak Talita. Ini nanya apa kepencet nih? Kayaknya sih kepencet. Coba saya lower hand. Oke, kalau raise hand lagi berarti mau nanya lagi. Boleh sih kalau mau nanya. Oke, silakan. Oke, silakan Kak. Ya, materinya tadi yang saya bilang ya mungkin sekitar 10-15 menit aja, sedikit sebelum nanti kita tanya jawab. Mungkin ada kasus dari teman-teman yang pernah saya alami atau punya klien yang serupa, baru nanti di sesi terakhir kita ada live therapy bareng-bareng dengan format atau dengan tekniknya. Nanti kita coba untuk pakai hipnoterapi ya, karena itu lebih efektif untuk masal. Oke, pertama anxiety atau kecemasan. Nah, itu sebenarnya anxiety itu secara sederhana, simpelnya. Saya tahu ini yang ikut background-nya pasti macam-macam nih. Mungkin ada yang masih anak SMP, SMA, atau malah ada yang udah S1, S2 mungkin. Tapi intinya sih di kelas ini sama-sama kita belajar. Saya juga masih belajar mengosongkan diri, mengosongkan pikiran setidaknya. Nggak kosong-kosong banget, tapi apa info yang baru untuk dimasukin dalam pikiran teman-teman, diambil. Kalau yang kira-kira nggak bisa diambil ya udah gitu. Jadi kecemasan itu kalau misalnya kita sederhanakan itu sebenarnya adalah alarm. Ya, jadi alarm seperti sinyal dalam diri kita yang menandakan bahwa ada sesuatu hal yang membahayakan, ada sesuatu hal yang gak nyaman, ada sesuatu hal yang mungkin butuh perubahan ya sebagai respon adaptasi, dan ini sebenarnya sesuatu hal yang normal, ya, bukan hal yang buruk. Ini adalah netral. Saya sering kali bilang bahwa setiap emosi dalam diri kita itu nggak baik nggak buruk, tapi cara kita mengekspresikan emosi yang akhirnya menjadikan emosi itu baik atau buruk. Ya, jadi seperti saya sering kasih contoh misalnya marah. Marah baik atau buruk sih? Ya tergantung cara kamu marah gimana. Terus sedih itu baik atau buruk nggak? Semuanya netral ya. Semuanya adalah bagian, kalau kata Charles Darwin ya, bagian yang memang diberikan sama Tuhan lewat tubuh kita untuk menjawab tantangan yang ada, untuk bertahan hidup bahkan survival response. Nah, menurut riset dari BBC secara internasional nih, katanya perasaan cemas itu adalah salah satu penyebab utama pekerja dan juga pelajar itu bolos, nggak masuk. Kenapa? Karena mereka takut. Contohnya misalnya mungkin yang dulu sekolah takut misalnya ngadepin guru yang galak gitu kan, atau takut nggak ngerjain tugas terus takut gitu dan segala macam. Nah, kecemasan ternyata sumbernya ya. Beberapa orang tuh nggak mengerjakan, menunda pekerjaan, kemudian nanti juga saya bahas tentang overthinking sedikit. Kenapa pikiran dirinya akhirnya berputar terus ya karena cemas. Nah, terus ada riset juga dari FKUI, katanya 95%, jadi hampir semua nih, usia 16 sampai 24 tahun itu mengalami kecemasan. Pertanyaannya kenapa? Mungkin teman-teman pernah dengar istilah quarter life crisis ya. Ini istilah yang booming banget nih. Nah, ternyata salah satu penyebab quarter life crisis adalah otak kita. Ya, otak kita kan kalau disederhanakan, walaupun sebenarnya terlalu sederhana. Disederhanakan kan punya 3 layer ya, atau 3 bagian yang ini bukan maksudnya ngejelasinnya jadi mengabaikan yang, tapi supaya gampang aja ya. Jadi ada teorinya namanya teori tokohnya namanya Paul MacLean, seorang neuroscientist. Jadi dia membagi otak jadi 3 bagian, yaitu otak
bawah atau otak reptil yang tugasnya itu merespon secara otomatis. Kemudian ada otak limbik, ya, ini otak emosi, pusatnya kesedihan, kebahagiaan, ketakutan juga di sini. Dan yang terakhir adalah otak korteks atau neokorteks. Nah, ini adalah pusatnya bahasa. Ya. Nah, ternyata neokorteks ini berkembangnya terakhir. Ketika kita terlahir di dunia, ketika kita berkembang, ya, ketika kita menjalani kehidupan tuh yang berkembang dua ini, ya, reptil dan limbic system. Nah, ini juga alasan kenapa kalau kita mutusin banyak hal itu lebih banyak yang terlibat tuh emosional daripada logika. Misalnya mau beli barang, gitu, beli, setelah beli nyesal. Kenapa? Karena biasanya suka dulu, baru mikir. Ya sama kayak pacaran gitu kan ya. Sama kayak pas milih pasangan. Suka dulu gitu, baru mikir. Ternyata dia nggak cukup baik buat saya. Nah itu belakangan. Nah ternyata korteks ini atau neokorteks itu berkembang tadi yang saya bilang di usia 15 tahun mulanya, ya. Dan ini tanda bahwa kita mulai berpikir logis, analisis, membandingkan. Nah makanya kenapa quarter life crisis itu identik dengan usia-usia yang mungkin di bawah. Ini ada yang nyoret layar saya. Bisa loh teman-teman. Quarter life crisis itu berkembang di bawah 20 tahun. Ya kenapa? Karena kita sudah mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, mulai berpikir bahwa yang saya lakukan ini benar nggak ya? Terus pencapaian saya kira-kira sudah tepat belum gitu. Dan akhirnya itu bisa memunculkan kecemasan. Itu ya. Dan quarter life crisis itu hampir dihadapi oleh semua orang kok, tenang aja. Ini meminjam salah satu teori dari Paul Ekman, tokohnya namanya Paul Ekman, namanya Atlas of Emotion. Ini juga beberapa kali kita bawakan di kelas-kelas kita ya. Jadi di teori ini bilang bahwa perasaan takut, kan emosi manusia tuh banyak ya. Nah salah satunya fokusnya ini takut. Nah ternyata rasa takut tuh bertingkat ya. Dari ragu-ragu, kemudian nervous, kemudian baru di sini cemas, ya, kemudian bertingkat lagi sampai ada perasaan teror, panik. Nah, kalau panik attack berarti sudah bukan lagi anxiety, tapi sudah di atasnya tingkatan. Nanti ini akan ada vocabulary-nya atau penjelasannya. Contohnya ini ya, tingkatannya ya. Dari ragu-ragu, takut memutuskan sesuatu, kemudian bertingkat menjadi gugup, nervous tadi, kemudian bertingkat lagi naik jadi perasaan cemas, perasaan gak nyaman yang masih wajar, masih bisa dibilang dialami sama semua orang dalam kadar yang berbeda-beda, dan itu adalah respon alami, nggak apa-apa ya. Dan ketika rasa cemasnya itu meningkat, akhirnya jadi takut, putus asa, nah ketakutan yang tidak terkendali. Ya. Ada suara itu. Kaget saya. Ketakutan yang nggak terkendali. Jadi panic attack kan identik dengan kita seperti kehilangan kendali atas tubuh kita. Nah, itu ya. Lanjut ya. Nah, ini respon-respon ketika kita takut ke panik, ada yang menghindari, ada yang freeze, jadi mematung, diam di tempat, ada yang ragu-ragu, ada yang ruminate nih, kayak overthinking, yang mikirin sesuatu dari masa lalu terus-menerus, muter-muter di kepala. Kemudian ada yang mengekspresikannya lewat teriak mungkin, lewat nada-nada, lewat suara. Ada yang menarik diri kalau takut, ada juga yang khawatir akan sesuatu. Nah, intinya sih perasaan cemas itu adalah survival response atau respon primitif kita, respon bisa dibilang respon bertahan hidup, dan nggak apa-apa kalau kita punya. Ya. Saya garis bawahi, saya highlight. Jadi kalau teman-teman cemas, teman-teman punya perasaan takut, semuanya itu netral, nggak baik, nggak buruk, semuanya ada, semuanya diberikan untuk memperlengkapi diri kita. Bukan untuk dihindari, bukan untuk dijauhin, nggak juga. Karena ini alarm dari bahaya. Kalau ada sesuatu hal yang membahayakan, kemudian Anda cemas atau Anda takut, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi tubuh kita merespon secara otomatis, nggak apa-apa. Nah nanti yang jadi masalah adalah ketika ini berlebihan dan nggak bisa dikelola. Nah biasanya anxiety yang bentuknya survivor respon akan, ini masih berhubungan dengan yang tadi ya, yang otak bawah sadar yang layer paling bawah, yaitu reptilian brain atau otak reptil. Responnya itu cuma 3, yaitu bertarung, ya, atau berantem, nyamperin hal yang bikin gak nyaman. Apa nih yang bikin gak nyaman? Samperin gitu ya. Kemudian kabur dan mematung, membeku. Jadi kalau misalnya ada beberapa momen di mana kita tuh merasa nggak nyaman, kemudian jadi diem aja. Nah itu respon alami ketika kita cemas. Ini contohnya sih.
grafiknya. Jadi ternyata takutnya kita, nggak nyamannya kita itu biologis ya. Jadi di dalam otak kita contohnya gini. Saya ambil contoh trauma. Trauma itu kan benturan, luka ya, luka, benturan, tapi sifatnya dua, biasanya ada fisik dan juga ada yang emosional atau psikologis. Nah, kalau trauma fisik kan atau luka fisik kebentur misalnya tangan saya kemudian bengkak itu biru, luka berdarah, kelihatan sakit, diobatin, dirawat. Nah, kalau traumanya sifatnya psikologis berarti ada kejadian yang punya muatan emosional. Sering banget nih dibahas di live kita ada yang namanya emotional memory. Ya. Jadi sebuah kejadian, mungkin kejadiannya buat orang lain biasa, tapi ketika kita mengalami kejadian tersebut plus ada perasaan sedih, ada perasaan mungkin marah, ada perasaan gak nyaman, akhirnya itu menjadi luka buat kita. Jadi kejadian yang traumatik. Di otak kita ada dua bagian. Yang pertama kan ada yang namanya amigdala. Amigdala itu merespon yang tadi ya, ada fight, flight, dan freeze. Jadi kalau misalnya dia tahu, ya otak kita kan responnya gini otomatis. Kalau misalnya teman-teman pernah ngalamin kejadian gak menyenangkan akan sesuatu, kemudian diperhadapkan lagi, nah amigdala langsung respon. Itu kejadian gak enak. Itu akan bikin kamu gak nyaman. Hindari, jadi takut. Jauhin kejadiannya, jauhin objeknya. Kalau konteksnya fobia mungkin pernah punya pengalaman digigit anjing, ya ada emosinya tadi. Kemudian ketika pengalaman itu terjadi lagi ketika anjingnya ada di depan kita, amigdala yang ngerespon. Anjing itu menakutkan. Anjing itu akan bikin kamu sakit. Anjing itu akan bikin kamu gak nyaman, dihindari. Nah itu contohnya. Dan setelah amigdala yang tadi ada limbic system, ada yang namanya hipokampus. Nah hipokampus ini tempatnya memori tadi. Nyimpen kejadian plus memori atau ingatan emosional yang menyertainya. Nah kenapa kita nggak bisa move on? Ini bukan soal cinta-cintaan aja ya. Move on itu tentang pekerjaan mungkin. Move on dari rumah yang lama, move on dari sesuatu hal yang kita sukai. Nah, karena kita punya yang namanya ingatan emosional tadi. Kita mengingat sesuatu itu bukan cuma kejadiannya aja, tapi emosi yang menyertai. Jadi, saran terbaik untuk move on, nggak cuma buat cinta-cintaan ya, tapi buat semua hal, ya, semua aspek kayak pekerjaan yang lain adalah biasanya kita melepaskan emosi atau ya bisa bilang perasaan yang menyertai sebuah kejadian. Ya kalau paling gampang kan ambil contohnya misalnya yang pacaran atau punya pasangan gitu kan. Kejadian bareng seseorang, bareng orang tersebut, orang lain, ya mungkin ya orang lain ini kita sebut sebagai mantan gitu ya. Itu mungkin pernah punya emosi yang membahagiakan buat kamu. Sebenarnya itu yang buat kita tuh jadi nggak bisa lepas, jadi ingat-ingat terus karena pengen ngulangin lagi emosi yang menyenangkan tadi gitu sih. Itu contohnya aja ya. Oke. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara perasaan cemas, perasaan gak nyaman dengan gangguannya? Anxiety disorder. Walaupun kita ini nggak bisa langsung simpulkan sendiri, perlu ada assessment, perlu ada pemeriksaan. Tapi biasanya kalau saya pribadi ya, itu dilihat dari durasinya, apakah ini hilang atau peristiwa hilang karena sebuah peristiwa atau munculnya karena satu trigger saja atau cenderung menetap kecemasannya. Yang kedua frekuensinya. Kamu cemasnya jarang, kadang, sering atau selalu gitu. Nanti ini pertanyaan dijawab sendiri. Intensitasnya seperti apa? Rendah, menengah, tinggi, meningkat. Awalnya cemasnya kecil, lalu meningkat, meningkat, meningkat. Dampaknya seperti apa dan pemicunya apa? Jadi ini nanti pertanyaan-pertanyaan nanti yang menentukan apakah masuknya ke gangguan atau cuma kecemasan yang sifatnya biasa, respon alami. Ya, ingat aja jangan self-diagnose, jangan menyimpulkan sendiri, perlu ada assessment, jangan lupa, dan perlu ditindak lanjuti, jangan cuma googling gitu ya, kemudian oh saya cemas gitu. Nggak sesederhana itu juga. Yang tadi saya bilang ya bahwa nggak sepenuhnya buruk, nggak sepenuhnya negatif karena ini adalah respon bertahan hidup. Bahkan kalau misalnya kita jelaskan kecemasan ini dalam bentuk stres, kan stres sendiri dibagi dua ya. Sering banget nih dijelasin. Ada stres negatif dan juga ada stres yang positif ya. Stres negatif akan bikin kita tertekan, bikin kita khawatir, cemas, bikin kita menunda sesuatu, bikin performance kita nggak bagus. Tapi kalau stresnya positif, stres yang memotivasi itu akan jadi challenge buat kita. Jadi kita dituntut sesuatu tapi oke, nggak apa-apa, saya coba gitu. Kemudian kita akan jadi perasaannya itu jadi semangat, jadi termotivasi dan jadi meningkat performance-nya, produktivitasnya jadi lebih bagus. Jadi ngomongin soal kecemasan, kadang-kadang tergantung respon. Gitu.
tergantung persepsi cara kita mandang dari segi yang mana. Kita mau memandang kecemasan ini sebagai sesuatu hal yang sifatnya distress tadi, beban, bikin pusing aja, atau jadi eustress. Wah, ini kesempatan baik nih untuk saya belajar sesuatu yang baru. Wah, ini kesempatan baik untuk saya ketemu orang baru. Ini kesempatan baik untuk saya apa lagi. Nah, jadi kadang-kadang ini cuma masalah shifting persepsi aja. Ya. Kadang-kadang, tapi tetap segala sesuatu kan perlu dilatih ya. Demikian juga dengan persepsi kita juga perlu dilatih. Ya. Ini kategori anxiety yang membutuhkan bantuan ya, sifatnya sudah mulai bisa dibilang disorder lah. Jadi yang pertama itu ada general anxiety disorder, jadi gangguan kecemasan umum. Kemudian ada OCD, obsessive compulsive disorder. Jadi ya mungkin teman-teman tahu yang orang yang suka ngulang sesuatu. Misalnya ngunci pintu, kemudian dia takut pintunya udah kunci belum ya? Atau matiin kompor. Kompornya udah dimatiin belum ya? Kadang-kadang mengulanginya sampai 3-4 kali. PTSD, ya, jadi post traumatik karena satu kejadian tertentu, penyebabnya biasanya misalnya kecelakaan, kemudian bencana alam. Kalau yang paling sering kasusnya misalnya ada peperangan, atau ada konflik, ya konflik domestik misalnya, konflik rumah tangga, itu juga bisa jadi seseorang tuh jadi punya post traumatik. Yang sering saya alami klien adalah panic attack. Jadi ketika emosinya ditahan, kemudian tidak diekspresikan, tidak dikenali, akhirnya memuncak. Ada peak emotion, kesalnya memuncak, marahnya memuncak, cemasnya memuncak, nggak dikelola, nggak punya coping mechanism, dan akhirnya tiba-tiba dia seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ada spesifik fobia. Maksudnya spesifik fobia adalah fobia spesifik yang biasanya melibatkan sebuah objek. Misalnya teman-teman takut pulpen, takut garpu, takut balon, takut anjing. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kecemasan yang membutuhkan bantuan untuk penanganan. Jadi fobia kan definisinya itu ketakutan yang irasional atau nggak masuk akal. Ya. Jadi contohnya gini, buat orang lain tali itu hal yang biasa. Tapi buat Anda kalau ngelihat tali, itu perasaannya nggak enak, nggak nyaman, takut gitu kan. Nah itu bisa jadi fobianya masuk fobia spesifik. Atau yang berikutnya fobia general atau sosial fobia. Nah ini biasanya menyangkut objeknya tuh banyak ya. Objeknya tuh banyak. Jadi tadi ya fobia ada spesifik, ada yang general. Kalau spesifik biasanya ada trigger khusus atau objek tertentu. Ya. Nah sementara kalau general itu objeknya banyak. Objeknya banyak. Misalnya takut tempat terbuka, takut keramaian, takut public speaking, ya, itu masuknya fobia general. Nah, kalau fobia spesifik biasanya disebabkan sama satu kejadian yang traumatik, yang tadi ya, yang punya muatan emosional yang sudah kita bahas. Misalnya pengalaman nggak menyenangkan terhadap balon, pengalaman nggak menyenangkan terhadap tali, ya, pokoknya segala macam. Nah, fobia general agak sedikit beda. Fobia general lebih kompleks karena penyebabnya adalah belief system atau apa yang kita percayai. Misalnya gini, saya percaya kalau saya tuh nggak bisa ngomong depan umum. Dan akhirnya saya takut untuk ngomong. Saya percaya bahwa dunia ini adalah kumpulan dari orang-orang jahat. Nah akhirnya fobia generalnya muncul, saya takut sama orang asing. Seperti itu ya. Dan dua-duanya butuh penanganan. Ya, tuh. Oke, ini beberapa teknik sebelum nanti kita masuk ke dalam. Tapi enaknya sih tanya jawab dulu ya. Ini tekniknya menyusul ya. Ada 4 teknik, tapi nanti yang penting adalah live terapi bareng-bareng. Saya pakai teknik synergic approach atau hipnoterapi. Nanti saya akan berikan skrip, teman-teman cukup dengerin, kemudian rasakan dan coba untuk fokuskan diri Anda. Tapi ini nanti di terakhir. Mungkin sekarang lebih enaknya kalau kita ngobrol dulu ya. Ini udah 15 menit kan ya? Udah sih, itu dulu. Nanti lanjut lagi kalau misalnya udah selesai. Oke, wah udah langsung banyak yang reset. Oh, baru satu ternyata. Satu ya. Nah, udah muncul kan. Boleh ya? Oke. Oke. Jadi kita akan mulai dari satu persatu dulu ya. Nanti teman-teman bisa kalau nggak mau open cam, teman-teman bisa open mic aja cukup. Oke, silakan Kak Abdurrahman. Halo. Kepencet lagi. Halo, selamat malam Kak Daud. Malam. Malam Kak, semoga cukup waktunya ya. Ya, saya kebetulan sering banget nih ikut kelas Kak Daud nih. Oh ya, dari suaranya kayaknya kenal nih. Kelas apa aja nih ikutnya? Saya kemarin ikut kelas Kulwap tuh. Kulwap yang mengenai apa tuh kalau nggak salah. Lupa tuh saya materinya ya.
Ada 2 kali saya ikut. Thank you. Makasih. Saya penggemar juga nih, penggemarnya Kak Daud. Ini soal anxiety ya. Kebetulan saya kerja di rehabilitasi penyalahgunaan nafsa ya. Ini sih sebenarnya kalau di DSM-5 itu anxiety masuknya kan ke gangguan perilaku kalau nggak salah ya. Pertanyaan saya gini, psikiater atau seorang psikolog, ini pertanyaan saya ada 2 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Psikiater atau psikolog itu tahu dari mana kalau si klien ini dia dual diagnosis, anxiety-nya dari pemakaian narkobanya atau anxiety-nya karena gangguan bawaan. Oke. Itu gimana dia cara profesional itu bisa taunya dari mana, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau si caregiver-nya ini atau konselornya ini sama-sama penyintas anxiety yang masih belum selesai terapinya. Itu pertanyaannya. Terima kasih Kak Daud. Pertanyaannya pertama udah Ini kayaknya waktu itu juga Kak Abdurrahman pernah ikut Zoom juga deh kalau nggak salah. Iya, pernah juga ikut Zoom. Iya. Oh iya, Oke, Kak Abdurrahman, makasih pertanyaannya. Yang pertama kalau terkait dengan nafsa ya, biasanya memang ada beberapa. Saya bukan bidang saya memang di sana, tapi ini sepengetahuan saya ya dari sharing teman-teman. Ada beberapa jenis obat yang memang akhirnya memicu kecemasan. Ya. Kecemasan kenapa? Karena biasanya seorang psikiater akan lihat riwayatnya dulu. Jadi asesmennya berdasarkan riwayat kasusnya. Jadi dia pengguna obat apa. Dan biasanya kan ada efek samping dari obat tersebut. Nah, kalau misalnya obatnya memang sudah pasti ada efek samping kecemasan, ya biasanya diagnosisnya itu berangkat dari situ, berangkat dari track record pasien atau klien. Nah, sedangkan kalau misalnya psikolog, biasanya psikolog kan tidak memberikan obat, hanya memberikan terapi perilaku ya, terapi perilaku. Misalnya kalau misalnya nafsa itu kan bisa jadi CBT yang dipakai atau bisa juga terapi behavior ya, jadi tergantung kebutuhan. Nah, biasanya kalau seorang psikolog, asesmennya lebih kepada profiling. Yang pertama, profiling dari observasi. Dan juga yang kedua kan biasanya mereka pakai kuesioner. Jadi kuesioner untuk diisi. Nah, itu ya. Dan untuk pertanyaan kedua, gimana kalau misalnya caregiver-nya seorang yang juga mantan pecandu misalnya. Sebenarnya sih, kalau ini menurut kapasitas saya, setiap dari kita pasti punya sesuatu hal yang malah lebih bagus kalau misalnya seorang caregiver itu pernah mengalami apa yang dialami oleh orang lain, atau dalam hal ini adalah orang yang diberikan perhatian, diberikan rujukan, diberikan ya tadi ya, diberikan care-nya tadi. Nah, itu kan dia pernah merasakan apa yang dirasakan. Nah, gimana kalau misalnya itu belum selesai? Bisa learning by doing, ya prinsipnya pertama. Yang kedua, ada beberapa orang yang memang biasanya harus selesai dulu dengan dirinya sendiri, baru kemudian bantu orang. Ya, bantu orang maksudnya kapasitasnya dalam hal ini dia selesaiin dulu, tuntasin dulu, baru kemudian saya mau deh bantu orang. Tapi ada juga orang-orang yang saya masih bergumul dengan masalah saya. Saya masih berusaha untuk menyelesaikan masalah saya. Tapi saya pengen bantu orang, dan itu juga nggak masalah. Ya tadi yang saya bilang, melalui proses, melalui melihat masalah orang lain, akhirnya oh ternyata bisa loh saya berubah atau jadi shifting gitu. Saya pun melakukan hal yang sama. Jadi setiap kali ada sesi konseling, konsultasi, sesi terapi, hampir setiap hari, setiap kali saya dengar mereka curhat, mereka cerita. Yang terakhir juga masalahnya tentang toxic parents juga tuh banyak banget. Makanya kita sempat bahas tentang toxic parents tuh karena di minggu lalu tuh ada 3 atau 4 klien saya yang basicnya tuh masalahnya ternyata di orang tua. Dan di sana saya jadi seperti recall kembali tentang ingatan saya. Dulu bagaimana ya saya diperlakukan? Dulu orang tua saya seperti apa? Dan cara saya menanganinya gimana? Intinya sih setiap hal yang kita lakukan tergantung tujuannya dan tergantung nantinya kita ambil makna dari apa yang kita lakukan itu seperti apa. Itu sih. Ini kepanjangan. Gak cukup waktu. Makasih Kak Daud. Makasih Kak Abdurrahman, makasih loh. Terima kasih Kak pertanyaannya. Oke, lanjut. Kita ke Kak Rahma Fauzia. Oh, dari Bandung nih. Halo Kak, selamat malam. Malam. Saya Rahma Fauzia, masih SMA kelas 2. Saya dari kecil
terdiagnosa epilepsi, dan apakah dari obat epilepsi itu bisa berpengaruh terhadap kecemasan juga, soalnya saya jika merasa cemas, takut ya, selalu ingin nangis. Apakah itu bisa menghilangkan? Oke, saya jawab sesuai kapasitas saya ya, Rahma. Jadi tergantung obatnya, saya nggak tahu obatnya apa, dan kebetulan basic saya, latar belakang saya bukan di medis, saya bukan dokter, jadi saya nggak tahu mungkin efek samping dari obatnya. Sebenarnya sih ada di panduan obatnya, sebenarnya ada efek sampingnya. Tapi kalau misalnya, ini saran aja buat Rahma, kalau misalnya kamu menghadapi kecemasan, kamu bisa lengkapi diri kamu dengan berbagai soft skill, dengan berbagai kemampuan yang akhirnya bisa mengelola kecemasan itu. Contohnya misalnya ya, ini kan kamu masih kelas 2 SMA, masih muda, masih bisa dibilang masih banyak waktu untuk belajar hal-hal baru. Salah satu hal yang bisa kamu praktekkan kalau misalnya sedang cemas, nanti juga akan kita bahas, adalah mindfulness. Nah, mindfulness itu kita berlatih untuk mengambil diri, ya. Jadi memusatkan perhatian pada saat ini, waktu saat ini, karena gini, kecemasan kita kadang-kadang dasarnya itu dua, ya kan, kejadian masa lalu, jadi kejadian yang terjadi di masa lalu kemudian kita pikirin terus, dan juga kejadian yang belum terjadi di masa depan, yang kita nggak tahu kejadian nanti. Boleh di mute lu nggak ya? Oke, thank you. Yang di masa depan kita nggak tahu nanti hasilnya gimana, dan akhirnya bikin pikiran kita melayang-layang. Nah, ada satu teknik yang tadi saya bilang, mindfulness, ya mungkin orang-orang akrab dengan meditasi, bukan mengosongkan pikiran, tapi mengarahkan pikiran, ya. Lebih kepada memfokuskan arahnya kemana, yaitu kepada saat ini. Nah, latihannya gimana? Latihannya itu cukup, kamu tuh simple banget, misalnya lewat nafas, ya kamu sediakan misalnya timer di handphone untuk awal misalnya 3 menit, ya 3 menit kamu sediakan waktu khusus, kamu cuma mungkin di tempat yang nyaman, di 3 menit kamu on-in, terus kamu tarik nafas, saya menarik nafas saya, kemudian dihembuskan, saya mengeluarkan nafas saya. Kayak gitu. Jadi nikmatin 3 menit, 4 menitnya. Nah, ini sebagai latihan. Jadi ketika ada panik yang muncul, ada kecemasan yang muncul, ada teknik grounding. Teknik grounding itu mengembalikan diri kita ke dalam kondisi yang sekarang. Misalnya lewat nafas tadi. Jadi ketika kamu cemas, kamu ambil jarak atas kecemasan kamu, kemudian saya menyadari nafas saya menarik nafas. Grounding ini banyak ya macamnya. Bisa grounding lewat misalnya lewat makanan, misalnya lewat makan sesuatu, lewat aromaterapi, misalnya lewat wangian, ada yang suka nyium minyak kayu putih gitu ya, atau minyak telon, itu juga grounding juga. Nah, salah satu grounding yang paling efektif yang nggak pakai alat bantu adalah lewat nafas. Jadi ketika kamu mulai cemas, ya tadi, latihan lewat nafas. Nanti saya jelasin juga sih teknik mindfulness-nya. Intinya sih kalau terkait pertanyaan kamu tadi, saya bukan kapasitas saya untuk jawab apakah obat itu memicu kecemasan. Ada baiknya kamu tanyakan, karena kan kamu konsumsinya jangka panjang nih. Ada baiknya kamu tanyakan dulu ke dokter atau tenaga kesehatan yang memberikan, kira-kira efeknya apa ya buat saya. Itu kan jadi lebih bagus ya. Jadi kamu siap-siap sama efeknya. Itu sih kode saya. Semoga menjawab ya. Oke. Itu jawaban dari Kak Daud. Semoga Kak Rahma. Gantian orang aja. Semoga Kak Rahmi cukup puas, atau ada pertanyaan lagi Kak Rahma? Rahma aja ya. Masih ada, Kak. Boleh. Oke, silakan Kak. Bagaimana ya, soalnya saya kalau di sekolah misalnya disuruh ke depan untuk tampil ya. Nah, sayangnya orangnya tuh ya pemalu ya, belum pedean. Jadi gimana kalau ingin lebih pede? Sebenarnya saya juga waktu seumuran kamu juga nggak berani untuk maju ke depan ya. Itu wajar. Intinya gini, kemampuan untuk public speaking, kemampuan untuk tampil, kemampuan untuk bersosialisasi itu sifatnya social skill. Jadi maksudnya sesuatu hal yang bisa dipelajari, sesuatu hal yang bisa dilatih. Ya, kamu latihan, mungkin banyakin ngobrol sama orang baru. Setiap ada kesempatan ngomong, ya ngomong, latihan. Latihan mungkin ikut kelas public speaking dari manapun, atau dari YouTube tutorialnya bisa ditonton ya. Jadi sifatnya sih latihan, perbanyak latihan, karena seiring waktu nanti kita akan terlatih, karena ada prinsip yang namanya muscle memory, ada namanya memori di otot kita ya, di otot kita, dan itu hanya akan terbentuk kalau kita melakukannya sering terus menerus gitu ya. Jadi buat Rahma, saran saya latihan aja kalau soal itu, nanti lama-lama terbentuk kepercayaan diri ya.
bukan sesuatu hal yang singkat, itu butuh perjalanan. Betul. Iya. Panjang. Oke, cukup Kak Rahma? Ya, cukup. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Rahma. Makasih. Saya lower hand dulu. Oke, sudah ada 5 pertanyaan yang ready. Banyak Siap, Kak? ya, oke. Oke, dari Kak Delinda dipersilakan, Kak. Mana nih Kak Delinda? Oke, Orangnya nggak ada. sudah open cam. Sudah open mic. Oh ya. Halo, malam. Aku tuh bingung. Aku mau langsung nanya aja ya. Boleh, silakan. Ada story sedikit. Gimana? Aku tuh pernah, nggak pernah sih, jadi sampai saat ini tuh jadi sering mikir yang namanya kematian gitu. Jadi kadang lagi diem, kadang pun lagi beraktivitas, sekalipun aku pernah berpikir kayak, aku mau mati gitu. Ada perasaan kayak gitu. Hal itu yang akhirnya membuat aku cemas, bukan cemas yang, jadi bukan kayak cemas yang mengakibatkan aku gimana gitu, tapi ada satu hal yang bikin akhirnya aku cemas itu. Salah satu yang paling menurut aku parah itu, aku pernah berpikir sampai kayak gitu. Jadi diem misalkan lagi ngapain, nggak tahu tiba-tiba suka terpikir hal itu kayak, hari ini aku mati ya gitu. Parahnya itu. Ada hal-hal lain juga sebenarnya yang bikin kayak kalau misalkan aku dengar berita kecelakaan atau apapun itu yang ya bad gitu ya. Suka tiba-tiba langsung keringet dingin, terus apa ya, nafas pun jadi agak cepat gitu, detak jantung tuh jadi cepat. Aku juga ada diagnosis GERD sebetulnya. Jadi misalkan aku sakit, aku kadang berpikir kayaknya yang memperparah aku akan hal itu tuh sebenarnya kecemasan itu gitu loh. Kadang lagi sakit, kan yang namanya orang sakit nggak tahu ya gitu. Kadang mikir, ini tuh terakhir apa gimana ya. Kadang itulah yang membuat aku akhirnya cemas dan badan tuh ngefek banget ke badan gitu, ke fisik. Nah, aku bingung karena hal itu nggak bisa, aku nggak tahu kapan itu bisa terjadi. Jadi pengen tahu gimana cara ngatasin awalnya untuk aku lebih tenang gitu. Oke, makasih Delinda ya. Ini kasusnya mirip sama klien yang pernah saya tanganin juga. Tapi kalau klien yang saya tanganin mungkin bukan takut kematian sih. Dua hal terpisah. Lebih kepada panic attack, cuma sumbernya GERD juga. Nah, yang pertama mungkin saya jelasin ini dulu ya sebelum jawab. Tapi saya berusaha untuk jawabnya mungkin nggak panjang-panjang. Ini soalnya yang angkat tangan banyak banget ya. Tapi singkat, tapi semoga menjawab. Yang pertama, kalau menurut teorinya Sigmund Freud, psikoanalisa, kita tuh punya namanya insting hidup dan insting mati. Jadi insting untuk bertahan dan juga insting untuk kematian. Makanya ini alasan kenapa seseorang tuh bisa jadi pembunuh, kenapa seseorang bisa mempertahankan hidupnya dengan cara melukai orang lain. Itu insting bawaan, bawah sadar. Nah, kalau kemudian ini menjadi sesuatu hal yang menakutkan buat kamu, bisa jadi ini ya persepsi saya. Kalau misalnya saya nggak tahu kejadian yang pernah kamu alami waktu kecil atau apa, tapi ada yang namanya basic secure ya, atau keamanan dasar. Nah, basic secure ini tercipta dari orang tua yang memberikan keamanan untuk anaknya, yang memberikan kebebasan, bisa dibilang, mengeksplorasi. Nah, tapi ada beberapa kasus, semoga nggak ada di Delinda sih, tapi nanti Delinda ini aja sih, cross-check ke diri sendiri. Ada beberapa figur pengasuh, pola pengasuh yang sering menakut-nakuti anak. Misalnya contohnya, kamu jangan sana nanti ketabrak gitu ya. Kamu jangan gini nanti kesini. Itu satu ya. Itu bisa menetap dalam diri kita jadi sebuah belief. Yang kedua adalah tontonan, bacaan, kemudian perkataan dari orang terdekat, dari orang yang penting dan signifikan buat kita, figur otoritas, ya, itu juga menetap, nempel di kita. Jadi ketakutan-ketakutan kamu sumbernya bisa jadi kejadian langsung dan kejadian nggak langsung, yang mungkin kamu nggak sadar. Kenapa ya saya takut kematian? Jangan-jangan saya pernah dengar sesuatu tentang kematian. Nah, kalau ngomongin tentang pikiran tentang bunuh diri ya, itu saya nggak tahu dia Linda ngalamin atau juga enggak, apakah cuma ketakutan akan kematian atau pikiran akan bunuh diri, karena itu dua hal yang berbeda. Penjelasan juga akan berbeda. Nah, kemudian lanjut lagi ya ke GERD.
GERD itu bisa memicu panic attack memang. Makanya nanti kalau ngomonginnya GERD, yang diganti itu harus banyak pola makan. Jadi kan ngomonginnya sudah mulai biasanya itu treatmentnya jangka panjang. Jadi saran saya sih, kalau misalnya Delinda merasa terganggu dengan hal yang dihadapin sekarang, untuk yang pertama coba untuk periksakan diri ya ke profesional, jadi supaya dapat diagnosis yang lengkap dan juga dapat teknik yang saya sih biasanya pakai self therapy yang bisa digunakan sama Delinda. Kalau misalnya GERD sama panic attack, yang pertama yang tadi yang sudah saya bilang, groundingnya bisa grounding 54321, bisa juga grounding objek, misalnya visualisasi, ada juga teknik anchoring, nanti bisa cari ya. Teknik anchoring itu teknik yang melibatkan satu emosi atau ingatan yang menyenangkan yang kemudian kita picu untuk menjadi lebih tenang. Contohnya gini, misalnya mau presentasi, grogi, kemudian kita tarik nafas, ingat-ingat kejadian di mana tuh kita bahagia atau di mana kita senang, itu grounding juga, tapi lewat visualisasi, lewat mengingat itu bisa. Dan selebihnya sih tetap perlu penanganan lebih lanjut, karena kalau misalnya panic attack-nya intensitasnya sudah sering dan juga ganggu kejadian sehari-hari, bikin nggak nyaman, ya perlu diatasi sih, tetap ya perlu diatasi. Dan bukan berarti kamu bermasalah, enggak. Setiap orang pasti punya sesuatu hal yang butuh bantuan orang lain dan lebih cepat, lebih bagus. Dan kalau misalnya kamu nantinya punya mekanisme untuk mengelola panic attack-nya, itu lebih bagus lagi sih. Saya biasanya sih selalu menyarankan klien itu ya tadi ya, untuk belajar tentang stoikisme, stoa, dan juga belajar tentang mindfulness, karena itu kan pengaruh ke mengubah mindset, mengubah persepsi kita akan sebuah kejadian dan meminimalisir panik atau cemasnya tadi. Itu sih ya. Semoga menjawab. Ini makin banyak yang angkat tangan. Aduh. Oke. Walaupun tadi bilangnya singkat, tapi cukup padat ya. Iya, banyak soalnya. Pertanyaan juga story soalnya. Oke, gimana Kak Delinda? Nanya lagi boleh nanti. Cukup jelas penjelasannya Kak. Oh, Kak Delinda hilang. Hilang. Oke, kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Boleh. Oke, lanjut ke Kak. Oh, ada berapa nih? Oh, ada 11 yang raise hand. Oke, nggak apa-apa. Dilanjutkan atau bagaimana Kak pertanyaannya? Pertanyaannya dulu. Soalnya teman-teman udah ngangkat tangan, pegel. Oke, siap. Oke, Kak Susan Suntia, silakan Kak. Silakan. Oke. Malam. Malam Kak. Terima kasih Kang Rian atas waktunya. Saya sebetulnya pernah ikut Zoom ya yang inner child yang kemarin, terus karena pernah dengerin juga yang live terapi ya, yang mandiri gitu ya, yang di Spotify. Nah terus mungkin kendalanya di saya tuh kayak pernah ada kecemasan yang berlebihan ya Kang ya. Terus kayak awalnya itu kan bergantung sama orang lain, kayak kenyamanan, terus misalkan curhat dan lain-lain gitu ya. Pokoknya ada kenyamanan di salah satu orang gitu. Terus misalkan saya kehilangan tuh sosok itu, misal figur-figur yang tadinya ada, setiap waktu ada, saya minta waktunya ada dan lain-lain. Nah setelah saya kehilangan itu sosoknya itu jadi panik gitu ya, ngerasa saya nggak bisa nih berdiri sendiri, kadang ngambil keputusan sendiri juga nggak bisa gitu, kadang terus mau kerja juga kadang sulit gitu kan, mau aktivitas gitu kadang terhambat, jadi saya tuh terjebak di zona nyaman mungkin ya Kang ya, jadi gimana tuh cara keluar dari sana, terus gimana kembalinya ke diri saya yang tadinya saya terbuka sama orang, jadi sekarang tertutup gitu. Yang tadinya saya welcome sama semua orang, sekarang tertutup. Nah, gimana tuh solusinya, Kang? Ya, mungkin itu dulu ya. Oke, pertanyaan menarik ya. Kemarin ikut yang Inner Child yang Zoom ya? Nah, saya kan bahas tentang, ini review materi sedikit ya, mungkin teman-teman yang lain nggak ikut, tapi kemarin tuh saya bahas tentang 3 pribadi yang ada dalam diri kita, yaitu ada yang pribadi exiles, anak yang punya luka, kemudian pribadi manager.
yang mengelola kita dengan dunia luar, dan firefighter kalau masih ingat ya. Ini teorinya internal family system, namanya teknik terapinya. Dan sebenarnya ini terkait dengan pertanyaan yang Susan ajukan, bahwa setiap perilaku kita, setiap respon kita itu sebenarnya yang muncul di permukaan itu kan sosok manajer dan firefighter. Jadi kita tuh cenderung biasanya menutupi ketidaknyamanan dan berusaha untuk nggak mengakui. Contohnya misalnya tadi, ada pengalaman yang namanya abandonment, luka ditinggalkan. Kan saya bahas juga tuh di inner child ya, di kelas kemarin. Nah, bisa jadi pengalaman ditinggalkan ini menyisakan atau ada di dalam Excel-nya kita. Tapi kita nggak mau akui. Ya, kita nggak mau bilang bahwa sakit ketika ditinggalkan, belum sampai di tahap segitu. Dan akhirnya yang muncul adalah manajernya yang keluar. Manajernya gimana? Manajernya akhirnya berusaha menunda-nunda pekerjaan, berusaha untuk anggap misalnya tadi bergantung sama orang dan segala macam. Nah, saran saya untuk Susan adalah coba untuk komunikasikan ke dalam diri sendiri. Jadi kan dikasih tuh form kemarin yang inner child untuk mempelajari pola. Jadi kan segala sesuatu berpola. Manusia itu kan makhluk pola. Jadi kita tuh kalau misalnya segala sesuatunya sudah terstruktur, sudah terpola, kita tuh memang malas berubah ya. Ya, itu wajar sih, wajar. Nah, saran saya adalah coba untuk komunikasikan apa sih kebutuhannya, apa sih sebenarnya yang diinginkan, apa sih sebenarnya yang hilang dan kemudian nggak tercapai. Nah, kemudian ketika sudah dikomunikasikan, yang bisa kita lakukan adalah kita reparenting. Kita jadi orang kedua untuk diri kita. Ya, kita jadi bisa dibilang pengasuh untuk diri kita yang terluka. Tadi kalau dari ceritanya saya lihat sih ada cenderung dua luka ya, abandonment, ditinggalkan sosok penting, sosok berharga, dan yang kedua adalah dependence ya. Jadi kesempatan untuk mengeksplorasi, untuk mengembangkan diri, tapi akhirnya terbatas sama sosok ini. Gitu. Kayak butuh proses, tapi intinya sih terbuka sama setiap kemungkinan. Dan kalau misalnya ada yang perlu diakui, emosi yang buruknya, kejadian yang buruknya, dikomunikasikan, ambil waktu. Jadi ambil waktu untuk kamu dan dirimu sendiri, ambil waktu. Jadi contohnya misalnya ada waktu khusus 30 menit setiap harinya, self-talk aja, ngomong sama diri sendiri. Kenapa ya saya begini? Kamu yang jadi bukan mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Mencari apa yang bukan salah sih, apa yang kurang, apa yang masih butuh jawaban. Jadi carinya jalan ke dalam. Jadi ambil waktu tadi self-talk, kamu bisa lewat tulisan, bisa lewat ucapan, bisa lewat apapun. Intinya akses Excel-nya, akses anak dalam tanda kutip yang mungkin masih butuh beberapa kebutuhan yang belum terselesaikan. Kalau memang sulit, tetap saran saya adalah minta bantuan dari profesional. Ya, jadi untuk bisa dibilang mempersingkat perjalanan kamu, ya satu hal yang perlu diingat adalah sedekat apapun kita dengan orang lain, akan ada momen di mana kita nggak bisa bergantung sama dia. Akan ada momen di mana dia akan ninggalin kita, walaupun mereka tuh orang tua kita, mereka mungkin saudara kita, teman, sahabat. Jadi makanya kita butuh kemampuan untuk berdiri di kaki kita sendiri, ya, mulai dari sekarang. Makanya salah satu alasan kenapa teman-teman ikut kelas ini mungkin adalah salah satunya adalah belajar untuk bisa memulihkan dalam tanda kutip ya diri sendiri ketika orang lain memang nggak bisa dimintain bantuan lagi. Gitu. Sampai kapan? Soalnya kita kan itu di luar kendali kita ya. Seperti dukungan dari orang lain, kemudian saya kepanjangan nanti ya. Intinya sih itu aja sih. Intinya itu ambil waktu untuk komunikasi ke diri sendiri, akui kalau misalnya ada kejadian nggak menyenangkan, lukanya, dan kemudian kira-kira apa sih itu yang saya cari. Gitu. Ya. Boleh. Oke, terima kasih Kak Daud atas jawaban singkatnya. Oke, gimana Kak? Oh. Ya, maaf ya saya tadi terpental, mungkin saya nanti simak ulang ya jawabannya. Boleh. Oke. Kayaknya tadi Kak Susan sempat live deh. Oh gitu. Ya, terpental tadi. Oh. Oke, kita lanjut. Lanjut ke Kak Rizka Amalia. Dipersilakan Kak Rizka, open mic. Baik Kak. Sebenarnya halo Kak Daud. Halo, malam Rizka. Malam Kak, saya sangat mengidolakan Kak Daud sejak SMA. Alhamdulillah pas kuliah Allah mempertemukan dengan Kak Daud. Waktu itu Kak Daud jadi guest star di Win Malang tahun 2016. 2016, Win Malang ya? Iya. Oh, okay. Ya, alhamdulillah juga waktu itu Kak Daud memilih saya sebagai yang mendapat gift buku WMI. Waduh, alhamdulillah. Iya, senang banget.
Ini kelas kesekian kayaknya nih, Kak. Oh, oke. Iya. Thank you. Jadi gini, Kak, sedikit Gimana? cerita sebelum pertanyaan. Jadi beberapa terakhir kemarin teman saya pernah cerita, dia saat ini mengalami benar-benar lelah gitu, Kak, karena udah 1 tahun memendam sesuatu. Oke. Dan dia ketika mengingat kejadian itu, kapanpun, dimanapun selalu langsung gemeteran, kemudian kadang juga keringat dingin, terpatung, nggak tahu harus apa. Kalau ingatnya malam, ya dia semalaman bisa nggak tidur, Oke. gitu. Dan setelah saya kulik-kulik lagi, katanya permasalahannya setahun yang lalu pernah menyaksikan secara langsung, percobaan bunuh diri dari orang terdekatnya. Oke. Ketika itu dia sih nggak ngerespon apa-apa saat menyaksikan itu, tapi dia malah terpatung dan diminta oleh orang tersebut untuk merahasiakan itu ke siapapun. Itu yang membuat dia ketika diminta merahasiakan tuh suatu beban banget buat dia sampai sekarang, karena nggak tahu harus cerita apa. Itu pun dia baru mulai cerita ke saya karena udah ngerasa kok semakin ke sini semakin malah aneh ke diri dia sendiri karena terbayang sangat jelas kejadian saat itu. Tapi saya pribadi juga takut untuk merespon dia sejauh apa, Kak, karena saya juga nggak ada keilmuan sampai sana, takut malah menjadi-jadi atau malah salah gitu. Jadi saya sarankan waktu itu untuk ke psikolog atau ke psikiater, tapi dia sendiri masih takut nanti dipikir aneh-aneh kalau ke psikolog gitu. Jadi sampai sekarang ya masih seperti itu. Menurut Kak Daud gimana ya? Menarik nih kasusnya Rizka. Rizka berarti psikologi ya? Semester berapa sekarang? Sudah lulus sih, Kak, udah lulus. tapi ya gitu. Tapi kerjanya malah nggak di bidang psikologi. Banyak yang begitu emang. Iya. Oke, untuk menanggapi pertanyaan Rizka, pertama memang tadi ya poinnya tadi ada rasa bersalah, ada emosi seperti gini. Tergantung kejadiannya, karena saya nggak tahu detail kejadiannya. Maksudnya gini, dia melihat yang seperti apa, kemudian dia memaknai kejadian itu apa, gimana gitu. Intinya kan dia pendam, di-repress ya. Mekanismenya kan dia represi karena terpaksa ditutup, dan ibaratnya emosi yang ditekan, ya prinsipnya tekanan, semakin ditekan akan semakin meledak, tapi meledaknya nggak terduga. Nah ini mungkin momen di mana semakin dia tekan, akhirnya semakin mengganggu ya, semakin meledak, tapi di saat yang nggak terduga, akhirnya dampaknya ke perasaan, ke tubuhnya, psikosomatis mungkin ya tadi ya, jadi nggak bisa tidur, jam tidurnya terganggu. Saran saya sih gini, itu bisa jadi kalau ini prinsip, kalau yang saya tangkap itu bisa jadi ada satu punishment, seperti self punishment dalam dirinya sendiri karena dia mungkin tidak bisa merespon dengan baik saat itu karena dia mematung ya. Jadi kayak dia menghukum dirinya sendiri dengan cara menekan emosi, dan sebenarnya yang Rizka lakukan dengan mendengarkan itu sudah cukup baik. Sebenarnya sih kalau dari ceritanya langkah pertamanya adalah mengungkap, tetap mengungkap, diomongin dulu, entah sama pertanyaannya orang yang dia lihat itu masih ada atau tidak, atau sudah masih ada, ya udah dekat ya. Diungkap. Sepertinya keluarga tapi dia nggak mau cerita itu siapa, Kak. Oke, belum sampai di tahap itu berarti ya, belum sampai tahap itu. Nah, ada baiknya dia terbuka dulu sama kamu misalnya. Nah, nanti akan ada momen di mana dia harus mengungkap itu ke orang itu lagi. Jadi harus dibalikin emosinya. Harus dikembalikan emosinya karena dia seperti nanggung beban emosi dari orang lain. Ya karena ini orangnya mungkin penting buat dia, akhirnya ya udah saya tanggung bebannya, tapi itu malah ganggu diri sendiri. Nah, ada baiknya nanti dia ngelepasin dulu ya, maksudnya nyurahin dulu misalnya ke orang terpercaya, misalnya ke Rizka juga nggak apa-apa sih, sekedar cerita, mungkin butuh waktu. Kamu ibaratnya kan cerita itu layer-layer, saya sering ibaratin bawang yang kamu bungkus, kamu buka paling luar pelan-pelan, nggak usah buru-buru, tapi butuh waktu. Tapi nanti dia akan cerita mungkin siapanya. Nah, kalau misalnya nanti tidak memungkinkan untuk ketemu sama orangnya, biasanya disarankan yang dipakai adalah gestalt terapi. Jadi terapi kursi kosong. Jadi dia ibaratnya mengungkap ulang emosi itu, dikembaliin lagi ke sosoknya. Gitu. Tetap sih harus ada pengungkapan emosi. Karena semakin lama dipendam, semakin lama disembunyikan, nanti takutnya itu dampaknya ke diri dia sendiri. Gitu sih. Memang harus diungkapkan banget ya, Kak, ke orang yang bersangkutannya?
Gini, ungkapinnya itu kan tadi saya bilang kalau misalnya memungkinkan secara langsung, kalau enggak kita pakai yang kedua, yaitu kita pakai tadi gestalt terapi. Jadi kita seperti buat teater mental, teater pikiran orang tersebut untuk mengungkap. Sebenarnya kan ketika dia diminta untuk merahasiakan, dia kan punya pendapat, punya emosi. Nah itu yang harus diungkap. Pendapat dia apa, emosi dia apa, itu. Kalau nggak bisa ke orangnya langsung, ya lewat role play di terapi. Gitu. Kalau kemarin karena posisi saya sama dia kan jauh, Kak. Nah, jadi ketemu pun juga jarang. Dan dia juga tipe nggak mau cerita via chat atau telepon, harus langsung katanya. Nah, jadi saya minta tulis aja dulu ceritanya, kalau sedang ngerasain itu tuh ditulis langsung gitu, di diary atau apa, nanti aku baca kok. Saya minta gitu sih kemarin, Kak. Lebih enak ketemu sih memang, lebih gimana ya, emosinya lebih kelihatan memang. Kalau enggak ya via video, kalau via chat mungkin takutnya ya memang kalau misalnya kasusnya atau perasaannya tuh berat kan dia nggak bisa mengungkapin perasaan via chat ya. Biasanya harus lewat emosi yang kelihatan sih, betul sih. Kalau bisa ketemu, kalau misalnya nggak bisa ketemu lewat video atau lewat tulisan juga Risa sebenarnya udah bagus sih saran. Oke, Kak. Dan sejauh ini cerita terakhir dari dia sih, dia karena kayaknya saya ngambil kesimpulannya mungkin dia satu rumah, dalam satu rumah karena dia sempat bilang, "Aku pengen kabur dari rumah." Terus, kemarin ini saya cek story-nya dia lagi di Pare, terus tak tanya, "Iya aku di Pare udah capek di rumah," jawabannya. Sepertinya memang anggota inti di keluarga gitu, Kak, tapi belum mengungkapkan siapa. Oke. Ya ini aja, nggak apa-apa dengerin dulu. Nanti ada waktunya sih dia mungkin ceritanya lebih total ya, lebih terbuka. Udah bagus. Ya. Makasih banyak ya, Kak. Thank you Rizka. Menarik kasusnya. Oke. Masih ada 8 lagi. Habisin aja ya, habisin langsung live terapi ya. Oke, siap. Silakan Kak Tri Anissa Oktaviani. Boleh. Halo, selamat malam Kak Rian dan Malam. Aku Anissa dari Pontianak. Oke. Langsung aja ya Kak ya. Zaman sekarang nih kan kalau misal kita nih punya hubungan dengan pacar atau misalnya orang yang udah berumah tangga kan. Nah, misalkan tuh pacar kita atau misal suami kita mulai kayak bertingkah laku yang tidak seperti biasanya gitu kan. Nah, pasti kita tuh sebagai ceweknya atau istrinya tuh mulai overthinking atau mulai cemas gitu kan, kayak mikirnya kemana-mana gitu loh Kak. Nah, ingin saya tanyakan tuh gimana pendapat Kakak, mengapa wanita tuh kayak lebih rentan gitu mengalami kecemasan daripada pria? Oke. Terima kasih. Oke, langsung aja ya, langsung to the point. Ini terkait dengan attachment style. Ini pernah kita singgung juga. Jadi gaya kelekatan. Jadi gaya kelekatan itu ngomongin soal gimana cara kita berhubungan sama orang lain, termasuk misalnya teman, sahabat, pasangan, suami, istri. Dan ini dipengaruhi oleh cara kita dulu diperlakukan sama orang tua kita ketika kecil. Jadi figur pengasuh. Jadi contohnya gaya kelekatan umumnya itu dibagi jadi yang aman, secure. Jadi misalnya kita dapat dukungan emosional, dukungan fisik, sumber daya yang pas ya ketika kecil. Ada juga yang nggak aman, insecure. Jadi ketika dewasa akan muncul perkataan seperti saya merasa cukup nggak ya buat pasangan saya. Kemudian saya cukup sempurna nggak. Nah itu muncul perkataan seperti itu. Dan ternyata itu latar belakangnya kalau kita cari ya, kita telusuri adalah kurang dapat dulu dukungan emosional. Mungkin orang tuanya ada, tapi nggak memberikan dukungan yang cukup. Ada juga yang avoidance. Misalnya pernah punya pengalaman perceraian atau ditinggalkan sama orang tua, akhirnya dia kalau misalnya berhubungan sama orang lain tuh sok-sok cuek gitu, sok-sok menghindari, tapi sebenarnya menghindarinya supaya dia nggak dapat pengalaman ditinggalkan lagi. Nah untuk Anissa ya mungkin saran saya sih ini bukan selalu tentang gender. Kadang-kadang laki-laki mungkin mengalami hal yang sama, cuma nggak diungkap aja, ditahan aja, ya nggak Rian? Overthinking, kemudian cemas, tapi nggak diungkap aja. Nah, bisa jadi pria juga mengalaminya, cuma memang saya sarankan untuk profiling dulu. Profiling dulu maksudnya gini, gaya kelekatan kamu tuh seperti apa, kemudian gaya kelekatan pasangan kamu seperti apa, kemudian komunikasikan. Ya. Komunikasikan, dikasih tahu. Oh ternyata saya merasa nggak aman. Kenapa saya merasa nggak aman? Kenapa saya merasa nggak cukup baik? Kayak gitu. Jadi kita yang
bertanya ke diri kita sendiri. Jadi itu attachment style itu pola ya, pattern kelekatan yang memang bisa dibilang melekat, menetap dalam diri kita. Bisa berganti dan butuh awareness sih untuk ganti kelekatannya. Semoga menjawab ya. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih jauh, ini aja ya, googling attachment style gitu. Oke, terima kasih Kak Daud. Terima kasih. Oke, semoga menjawab. Ini kok Lanjut. nambah ya? Kok jadi 9 ya? Enggak, ini ada 8 kok. Tadi 9, sekarang 8. Itu biasanya akhirnya Oke. Dilanjutkan untuk Kak siapa nih? Kak Dina. Dipersilakan Kak Dina. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina. Sekarang saat ini saya domisili di Batam. Oh ya, Batam. Oke. Ini baru pertama kali sih saya ikut Zoom ini karena kemarin dapat link dari, kebetulan saya baru masuk kuliah psikolog, jadi dapat link dari itu untuk ikutan, makanya saya ikutan. Oh iya, selamat datang. Selamat datang. Sebenarnya sih saya tuh ikut ini lebih kepengen mengenal diri sendiri aja sih, karena kan saya baca juga kan katanya kalau ikut psikolog itu sebenarnya kita terapi untuk diri sendiri. Tapi benar atau enggak saya nggak tahu karena belum coba kan, karena tanggal 10 baru masuk kuliah. Oke. Tapi saya berharap sih saya bisa sharing untuk kedepannya dan saya bisa ikut diundang ke acara-acara kayak gini. Gitu. Yang saya lagi hadapi saat ini adalah menghadapi teman kantor yang menurut saya sebenarnya saya kasihan, mungkin dia butuh perhatian, tapi kadang saya kan manusia biasa juga ya, suka capek ngadepinnya gitu loh. Jadi seolah-olah kita tuh harus yang memahami keadaan dia, selalu mengerti dia, tapi dia nggak pernah memahami kita gitu. Nah, kan saya kan calon psikolog. Jadi kayak mana gitu sikap apa nih yang saya harus perbuat nih sama orang itu gitu loh. Saya tuh sebenarnya udah mau beranggap masa bodoh gitu, tapi ya namanya kita di lingkungan satu kerja kan, mau nggak mau kita harus berkomunikasi dong. Nah gitu, cuman ya saya sudah berusaha semampu saya, cuma mungkin dia responnya kurang baik, tapi saya yakin pada suatu saat ketika dia sudah lelah dengan sikapnya yang seperti itu, dia pasti bakalan biasa aja. Nah, saya butuh saran nih, gimana nih untuk sabar, untuk nggak terpancing gitu, karena kan saya sendiri ilmu psikolognya sendiri kan belum ada sama sekali gitu kan. Nah, saya tuh lagi berusaha untuk nggak terpancing. Nah, menurut abang atau kakak atau mas nih saya panggil. Nah, menurutnya kayak gimana nih? Saya harus berbuat apa nih gitu supaya bisa balance gitu. Oke. Kak Dina baru maksudnya S1 psikologi ya berarti? Iya, benar. Baru masih panjang banget. Masih panjang tenang perjalanan. Oh iya, banget kayaknya. Oke, untuk menjawab pertanyaannya Kak Dina, sebenarnya gini, cukup untuk saya sering bahas ini ya Rian di live. Jadi pelajari tentang salah satu prinsip yang simple tapi ini powerful banget. Sampai sekarang pun masih saya pakai, dikotomi kendali. Bahwa ada hal yang di dalam kendali kita dan ada hal yang enggak dalam kendali kita. Yang dalam kendali kita apa? Perkataan, perbuatan, persepsi, perilaku kita. Itu bisa kita kendalikan. Nah, sementara yang di luar kendali kita apa? Lebih banyak. Perkataan orang lain, persepsi orang lain, cuaca, macet gitu ya. Bisa bencana, BBM naik gitu ya, atau apapun lah. Itu di luar kendali kita. Nah, yang kita perlu lakukan adalah kita berusaha untuk mengubah sebenarnya yang di dalam kendali kita dan menerima sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi kalau misalnya ada orang lain, kita maksain berubah, itu di luar kendali kita. Nggak akan bisa. Orang kita berubah sendiri aja susah, apalagi orang lain. Jadi prinsipnya gini, ketika sesuatu itu di luar kendali kita, yang bisa kita lakukan adalah menerima tentang orang lain, jadi menyesuaikan. Nah, banyak masalah itu muncul yang penyebabnya adalah kita memaksakan sesuatu hal yang di luar kendali kita untuk ada dalam kendali kita, itu akhirnya jadi masalah. Nah, untuk Kak Dina, sebenarnya salah satu prinsip bodo amat yang logis adalah prinsip dikotomi kendali. Jadi kita fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan, tapi menerima atau malah mengabaikan, ya tergantung ekstrimnya gimana,
hal yang sebenarnya bukan ada dalam kendali kita. Itu sih. Jadi kalau perilaku teman kantor, perilaku atasan, kemudian perilaku orang lain, itu kan di luar kendali kita. Ya cuma prinsipnya 2, kalau nggak terima ya abaikan aja. Itu sih ya dari saya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, Kak Daud, kayaknya sinyalnya masih aman, Kak? Masih putus ya? Enggak putus. Soalnya di saya sinyalnya merah tapi kok lancar gitu. Oh, nggak tahu saya nih. Oke, lanjut. Kak Dina Aprina. Masih ada Kan udah tadi. Udah ya tadi ya? Belum di lower hand. Kalau boleh nanya-nanya ngobrol-ngobrol lagi juga boleh, tapi kan kasihan yang lain. Iya. Nanti kalau ada waktunya ya kita lanjut. Boleh. Masih ada 7 pertanyaan lagi, Kak. Ayo lanjut. Dilanjut ke Kak Miftah. Soalnya durasi live terapi nanti makin sedikit nih. Ayo Kak Miftah, saya berusaha untuk singkat ya. Yang buat jawabnya soalnya. Kak Miftah silakan. Kalau Kak Miftah tidak menjawab, kita akan lanjut ke Kak Wardani. Ya, boleh lanjut dulu. Ntar kalau ada lagi boleh. Ya. Oh, ini Kak Miftah. Oke. Boleh. Silakan, Kak. Halo, Kak. Halo. Kebetulan saya baru ikut seminar ini. Saya mau nanya, bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebihan sehingga menyebabkan susah tidur? Oke. Sama bagaimana kita tuh mengatasi pikiran yang selalu sebenarnya kita tuh belum terjadi gitu, tapi kita sudah memikirkan ke depan bagaimana ya. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Oke. Langsung saya jawab ya. Untuk Kamita, pertanyaan yang pertama, kalau misalnya gangguan tidur, insomnia, ataupun nggak bisa tidur karena cemas, intinya gini, kita semua tuh punya yang namanya ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu jam biologis tubuh. Jadi ada di jam-jam tertentu biasanya kita tuh, contohnya ya deep sleep, tidur pemulihan diri itu mulai itu dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi gitu. Jadi ada jam-jamnya. Terus ketika tubuh lelah kan memang dari jam 12 siang sampai jam 1. Jadi itu ritme biologis. Nah, kalau misalnya ritme biologis kita sudah terganggu dalam satu waktu, ada yang namanya istilahnya jet lag. Jet lag itu ketika kita ada di jam yang berbeda, kemudian ketika kita lelah secara fisik, dan akhirnya jadi pusing tuh kalau bangun. Nah, saran saya untuk Kamita, coba untuk terapkan jam yang sesuai ketika tidur. Misalnya, bisa tidur jam segini, ya udah tidur jam segitu. Jadi supaya nggak ganggu ritmenya. Gimana kalau misalnya ini karena kekhawatiran, coba untuk diekspresikan kekhawatirannya lewat nulis, cerita sama teman, atau cerita sama diri sendiri, gitu kan bisa. Jadi diungkap, jangan sampai itu menetap di kepala terus muter, terus jadi overthinking. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan seputar masa depan, ini sebenarnya sudah dijawab di prinsip mindfulness tadi ya, bahwa akar dari kecemasan kita kan masa lalu dan masa depan. Nah, yang kita lakukan adalah berlatih untuk lebih fokus kepada yang sekarang. Jadi mindfulness nanti jatuhnya. Nah, bentuk latihannya adalah kita menyadari waktu yang sekarang. Itu proses ya, proses. Jadi latihannya cukup panjang. Saya juga pun masih latihan. Contohnya setiap pagi, tadi saya bilang ya, siapin waktu 3-4 menit untuk menikmati nafas. Jadi setel waktu misalnya 4 menit, kemudian nikmati nafas, tutup mata, tarik nafas. Saya menghirup nafas saya, kemudian saya mengeluarkan nafas saya. Nah, itu lakukan 3-4 menit latihan. Nah, pelan-pelan nanti kalau misalnya ada kecemasan tentang masa depan, kita menarik fokus kita lagi, menarik diri kita lagi di masa yang sekarang. Itu ya. Singkat aja ya jawaban. Lanjut. Ya, makasih ya, Kak. Makasih. Oke. Lanjut ke Kak Wardani, dipersilakan, Kak. Yuk. Iya, terima kasih Kak Daud. Makasih. Ya, ini saya Wardani dari Pasuruan ya. Saya terus terang aja baru ikut kelas kelasnya Kak Daud ini yang NCT ya. Kemudian karena biasanya kan hubungannya sama overthinking kan. Kemudian saya rencana minggu itu juga mau ikut juga sih kayak gitu. Nah, ini permasalahan saya itu kemarin itu sebenarnya yang lagi ada permasalahan. Itu kan ada teman gitu. Teman itu kayak menjauhi saya karena blokir tiba-tiba kayak gitu, memblokir WA, semua medsos sih kayak gitu. Dan itu
katanya sih alasannya ada kata-kata saya yang menyakiti dia seperti itu. Padahal sebenarnya nggak tahu sih itu sebenarnya benar alasan itu atau gimana. Setelah saya minta maaf kan di luar ini ya, maksudnya saya nggak sengaja seperti itu, minta maaf pun juga sudah nggak mau gitu, kayak gitu. Dan itu yang bikin saya kayak cemas kayak gitu, terus banyak overthinking. Jadi kayak apa iya karena itu, apa ada hal lain kayak gitu kan. Jadi banyak pikiran-pikiran yang ada di kepala kayak gitu kan. Kemudian akhirnya cemas. Saya sudah ini sih Kak, kayak sering baca-baca gitu kan. Apa sih solusi untuk mengatasi kecemasan kayak gitu. Curhat kayak gitu, menyibukkan diri kayak gitu. Tapi tetap aja setelah curhat kayak gitu, nanti ketika setelah sesi curhatnya selesai, biasanya itu ketika saya diem, lagi nggak sibuk. Kan kalau sibuk terus juga ini ya, maksudnya susah juga gitu. Biasanya itu muncul ketika memang kita lagi diem. Kadang ketika saya naik motor gitu aja sendiri kan, itu datang pikiran-pikiran itu gitu. Kayak kenapa gitu. Mungkin apa saya nggak bisa nerima ini ya, nggak bisa menerima kenyataan lah intinya kayak gitu. Nah itu untuk masalah saya ini cukup nggak sih Kak kalau saya belajarnya itu hanya dari kayak gini ya, IG kayak gitu. Apa harus saya konsultasi langsung ke psikologi? Ini sebenarnya kecemasannya sudah parah atau enggak ya? Kayak gitu. Terus kemudian saya juga nanya, solusi apa sih Kak yang bisa saya lakukan selain yang saya sebutkan tadi? Kayak gitu. Oke. Thank you. Ya, terima kasih Kak. Ya. Saya langsung jawab ya. Untuk bukan alasan seperti tanda red flag kita ke psikolog atau ke konsultan biasanya adalah ketika sebuah masalah itu terus-menerus terjadi, intensitasnya tinggi, dan kemudian ganggu keseharian. Contohnya misalnya kita jadi nggak produktif lagi, kemudian kita jadi seperti mulai jadi sikapnya berubah. Nah, ada baiknya memang konsultasi. Konsultasi itu maksudnya bukan berarti kita bermasalah, bukan, tapi kita cuma pengen tahu sebenarnya apa cara terbaik. Karena kan ada momen di mana memang kita nggak bisa lakukan ini sendiri. Kita butuh orang lain, entah cuma untuk dengerin atau ya mungkin solusi juga itu. Jadi yang tahu sendiri. Jadi apakah ini udah mengganggu atau belum? Ya gitu. Pertama, yang kedua, sebenarnya ini sama seperti yang tadi ya, yang saya jelasin di prinsip stoicisme. Jadi di dalam prinsip stoa sebenarnya kan yang di dalam kendali kita itu perkataan kita, tapi respon orang terhadap perkataan kita itu di luar kendali kita. Dan kadang-kadang perkataan apapun bisa menyinggung orang dan itu memang di luar kendali kita ya. Kita nggak bisa paksakan respon orang. Dan kalau misalnya orang yang nggak bisa dihubungi atau orang yang nggak bisa terima, kalau memang mau untuk cari tahu, nah ini pertanyaannya cuma pengen cari tahu atau pengen jalin hubungan lagi baik sama orangnya. Ya, kalau memang pengen jalin hubungan baik, setidaknya coba untuk pakai mediator. Mediator maksudnya cari tahu kira-kira apa sih sebenarnya yang jadi masalah. Karena kalau misalnya benar-benar seorang teman, biasanya kan memang seorang teman itu bisa menyakiti lebih dalam daripada sekedar kenalan, karena lebih berkesan itu. Nah, kalau misalnya masih ganggu, suaranya boleh di-mute. Oke, thank you. Kalau misalnya masih ganggu sampai sekarang, metode yang dipakai memang beragam ya. Bisa dicoba satu persatu. Yang tadi kan udah dicoba cerita ke orang, bisa dicoba lewat menulis, bisa dicoba lewat stoicisme, jadi memang sudah merelakan menerima, ya bisa jadi memang belum menerima. Dan overthinking itu salah satu penyebabnya bisa jadi adalah memang pola kepribadian yang mungkin perfeksionis, yang nggak bisa menerima kesalahan diri sendiri, kemudian lebih ke evaluasi diri sendiri, dan itu bisa jadi terus-menerus. Kadang-kadang bukan karena masalah ini, karena memang tipe kepribadiannya seperti itu, ya, kalau dari saya. Jadi perlu dikenali sih, kalau memang sudah mengganggu, ada baiknya sih konsultasi, supaya nanti tahu akar masalahnya apa. Ya. Oke, semoga itu menjawab Kak Wardani. 20-13 nih kita. Ya Kak, makasih Kak. Ayan. Oke, lanjut Kak. Ayo percepat. Oke, Kak Husnul Khotimah, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau nanya,
bukan nangis ya. Misalnya ngikutin Zoom ini tuh karena kemarin aku habis dari psikiater. Nah, konsul ke situ tuh dari dokter ortopedi. Awalnya aku tuh kayak udah shopping ke setiap poli dokter, udah ngunjungin dari jantung, paru-paru, urologi dan lain-lain. Nah, aku tuh kayak hasilnya gitu-gitu aja, tapi badan aku tuh nggak berkurang sakitnya. Terus juga aku kan dari dulu kan udah hampir 3 tahunan tuh kayak gangguan tidur tuh kayak nggak stabil. Malah kadang mah misal tidur nih habis sisa, nanti jam 11 tuh pasti bangun dan setelah itu nggak tidur lagi gitu sampai pagi gitu. Nah, terus dengan kemarin aku ke psikiater. Biasa ditanya-tanya sama dokter tuh keluhannya. Kata aku kan aku mah nggak sampai berpikiran sampai aku tuh gangguan mental atau apa. Jadi aku tuh mikirnya karena ya sakit ini aja gitu keluhannya. Tapi pas ke situ tuh kata dokternya kan kata dokter, terus kalau kamu kalau misalnya nggak bisa tidur ngapain? Kata aku kan aku baca buku atau nggak nulis. Kata dokternya suruh break dulu, jangan katanya. Maksudnya jangan nulis dulu, jangan baca dulu katanya. Istirahatin aja. Kan aku nggak bisa tidur. Kata gitu kan. Terus kata dokternya break dulu nulisnya. Soalnya takutnya dari gangguan-gangguan itu apa sih datang macam-macam. Emang sih pas lagi udah ke situ tuh aku tuh mikir emang, tapi aku nggak nyadari gitu selama itu tuh. Nggak nyadari aku overthinking, nggak nyadari aku halusinasi. Tapi emang aku tuh semenjak aku suka nulis, 1 tahun yang lalu suka nulis novel segala macam gitu. Aku tuh punya teman hayalan gitu. Kadang suka ngobrol, suka berkomunikasi sama dia gitu. Itu emang gangguan mental apa hal wajar atau gimana? Makasih. Kemarin asesmennya apa dari psikiater, Kak Husnul? Pas itu mah cuman dokternya tuh cuma wawancara doang gitu, apa kesehariannya, gimana keluarganya, terus punya masa lalu enggak. Kan kata aku punya masa lalu yang buruk-buruk gitulah intinya yang diceritain. Itu doang, tapi aku tuh kurang puas gitu sama dokternya kayak gimana gitu, kayak bukan kayak ngejas, Husnul tuh kayak kurang bersyukur gitu deh. Jadi kurang puas gitu. Ya memang ini sih cocok-cocokan kalau memang ke psikiater atau ke psikolog. Kadang-kadang sama sih ke dokter umum, ke dokter spesialis juga terkadang pembawaan mereka seperti apa. Untuk Kak Husnul, ya Husnul ya betul ya tadi. Soalnya tangannya udah ditanggung. Untuk Kak Husnul sebenarnya saya nggak bisa simpulkan apakah itu gangguan atau enggak, karena nggak sesederhana itu kalau menyimpulkan gangguan, dan memang sebenarnya yang lebih berhak sih psikiater sih sebenarnya. Kalau saya kan saya sebenarnya basic saya kan CBT, cognitive behavior therapy, hipnoterapi, dan NLP. Jadi sesuai dengan kapasitas saya, biasanya kalau dari ceritanya bisa jadi itu adalah bentuk dari delusional. Delusional ini maksudnya adalah kita masuk ke dalam realita yang kita ciptakan sendiri, ya. Maksudnya kita menganggap bahwa dunia imajinasi, ya, bukan menyamakan sih, tapi lebih kepada dunia imajinasi itu jadi realitas, dan itu memungkinkan untuk terjadi ketika seseorang memang sudah masuk ke dalam satu cerita tertentu. Memang perlu asesmen lebih lanjut sih kalau kata saya. Jadi lebih kepada bisa jadi pemicunya adalah nulis novel, bisa jadi, atau malah itu cara terbaik untuk mengungkap. Gini, kadang-kadang kita nggak tahu kita punya masalah dalam tanda kutip di mana, tapi ternyata ada satu metode yang akhirnya menunjukkan masalah kita di mana. Kalau saran saya sih lanjut mungkin ke psikiater, tapi psikiater yang berbeda, atau ke psikolog juga boleh. Kalau memang belum perlu penanganan medis, konsultasi ke psikolog aja, sekedar cerita, kemudian dapat alangkah lebih baiknya kalau dapat teknik yang bisa dipakai ya di rumah. Sebenarnya sih salah satu teknik yang sering saya kasih tahu malah ke klien-klien saya adalah journaling, ya lewat nulis malah. Tapi kalau misalnya tadi saya nggak tahu pertimbangannya apa ketika disuruh berhenti menulis, tapi pasti ada pertimbangan tertentu. Tapi memang kalau misalnya konsultasi itu nggak bisa sekali sih ya, harus berkelanjutan. Jadi butuh proses, mungkin 2 kali 3 kali, mungkin belum menemukan psikiater yang cocok atau psikolog yang cocok, bisa mungkin konsultasi lagi, karena kalau misalnya itu sudah mengganggu. Kalau dari saya sih bisa jadi itu delusional. Delusional itu gini prinsipnya, kita menganggap sesuatu yang hayalan itu menjadi realita, kemudian menjadi bagian dari diri kita.
punya teman hayalan baik atau buruk sebenarnya tergantung konteks dan tergantung apakah itu mempengaruhi secara baik atau buruk ya. Jadi saya nggak bisa bilang itu baik atau buruk sih ya gitu. Oke. Semoga menjawab Kak Husnul. Lanjut. Wah, sepertinya nambah lagi. Aduh, kapan ini live terapinya gimana ya? Gimana Kak? Apa kita stop pertanyaan lanjut live terapi? Karena sisa 10 menit lagi Kak. Iya nih, sisa 10 menit. Mohon maaf ya teman-teman, kayaknya nggak cukup waktunya untuk jawabin pertanyaan nih. Gimana ya? Mungkin bisa nanya nanti di Instagram aja, di Instagram saya di @daudantonius. Ya, Instagram saya itu kalau nggak salah. Iya sih, benar ya. @daudantonius. Kalau misalnya pertanyaan yang hari ini nggak kejawab, mohon maaf banget karena waktunya nggak cukup ya teman-teman. Iya betul. Karena ceritanya menarik-menarik semua sih. Kita karena sudah janji kita mau live terapi, kalau misalnya saya nggak lakuin tuh kayaknya saya punya utang soalnya. Saya jadi punya utang. Gini aja, mungkin waktunya memang cuma 10 menit, tapi saya berusaha singkat. Harusnya 30 menit sih, harusnya 30 menit, cuma karena pertanyaannya banyak banget. Saya akan sediakan waktu mungkin break lah ya 3 menit untuk teman-teman mempersiapkan diri sebelum kita mulai sesinya. Maksudnya mempersiapkan diri itu mempersiapkan diri itu adalah posisikan diri teman-teman di tempat yang nyaman. Live terapi ini sebenarnya bebas ya, bebas. Nanti cukup dengerin suara saya aja. Tapi intinya kalau bisa pakai headset, kalau bisa. Kemudian kalau bisa duduk bersandar atau malah berbaring juga boleh. Dan yang paling penting adalah di ruangan yang bebas gangguan, bebas dari bising, dan buka pikiran, niatkan memang untuk ikut dari sesi awal sampai sesi akhir. Nanti saya akan persingkat skripnya dari 30 menit jadi 10 menit, tapi semoga efektif. Oke, saya kasih waktu 3 menit dulu untuk persiapan. Silakan. Oke, untuk teman-teman dipersiapkan sekarang pukul 20:20 dan mohon maaf untuk yang resen. Untuk malam ini mungkin next kita bisa melakukan sesi ini lagi, sesi free lagi. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman dan kita punya waktu 3 menit untuk mempersiapkan diri masing-masing. Oke. Sambil menunggu. Kita mulai aja ya. Waktunya mungkin cuma 7 menit ya, sekitar 7 menit, tapi saya berusaha untuk mempersingkat skripnya dan semoga tetap ada efeknya untuk teman-teman yang lagi bergumul dengan overthinking atau kecemasan. Oke. Untuk teman-teman, apakah persiapannya sudah selesai? Kalau udah selesai, boleh mungkin selain Raisen ada apa sih di sini? Ada clap ada. Boleh yang udah selesai persiapan, boleh mungkin clap. Itu namanya sih cognitive behavior therapy. Nah ini cocok. Oke, silakan. Oke, sudah ya, ada berapa nih? 4 orang yang sudah selesai. Baru 4 nih, 6 orang. Nah, 5 orang sudah siap-siap. Oke, 6. Nah, ada lagi yang jempol juga. Oke. Jadi teman-teman diusahakan membuat dirinya senyaman mungkin, baik itu duduk ataupun agak rebahan juga boleh ya Kak ya? Boleh. Yang jelas yang lagi berkendara jangan ya. Oh iya benar tuh, kalau yang lagi nyetir nih jalan jangan ikutan ya. Iya. Jangan, nanti kenapa lagi. Nanti takutnya tiba-tiba merem. Oke. Tidur. Oke, lanjut Kak. Oke, itu aja sih dari saya. Saya akan persingkat skripnya. Semoga bisa tetap efektif ya, dari 30 menit jadi 10 menit. Ya. Nanti saya akan off kameranya, teman-teman juga boleh off untuk fokus ke suara saya. Saya tes dulu audionya sebentar. Coba Kak. Dengeran nggak? Ya. Di saya sih agak kecil Kak. Kecil banget? Cukup sih Kak. Cukup ya? Kemudian nanti suara Kak Daud yang nggak kedengeran. Iya, oke. Oke, kita mulai sesinya ya. Saya akan off dulu kameranya dan teman-teman cukup ikuti atau dengarkan suara saya dan kemudian mengikuti panduannya pelan-pelan. Sesi live terapi kali ini berbasiskan synergic approach atau hipnoterapi yang gunanya adalah untuk emotional release, melepaskan beban emosi dan juga menjaga diri dari setiap kecemasan. Oke, kita akan mulai. Boleh di off kamera teman-teman dan fokuskan diri Anda hanya pada suara saya saat ini. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung dan keluarkan dari mulut.
pelan-pelan. Bernafas sewajarnya, dengan tenang, nyaman, dan santai. Dan saat ini, apapun yang Anda dengar, rasakan dan juga perhatikan, malah akan menambah kenyamanan. Saya minta untuk momen saat ini, Anda menutup mata Anda pelan-pelan. Tutup mata Anda sekarang, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan, dan keluarkan pelan-pelan. Rasakan ada kenyamanan, ada ketenangan. Tarik nafas pelan-pelan, dan keluarkan pelan-pelan. Katakan dalam hati, sebentar lagi, saya akan memasuki relaksasi total dari pikiran, perasaan, dan juga tubuh saya secara fisik. Katakan sekali lagi dengan jelas dan tegas kepada diri Anda. Sebentar lagi, saya akan memasuki relaksasi pikiran, perasaan, dan juga tubuh saya. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, santai, tenang, dan nyaman. Dan perhatikan, rasakan bagian tubuh Anda dari ujung kepala. Saat ini ada gelombang kenyamanan, pelan-pelan mengalir ke sekitar wajah. Tarik nafas, leher, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Pundak, dada, lengan, rasakan kenyamanannya. Jari jemari, tubuh Anda, dan mengalir ke paha hingga ke ujung kaki. Rasakan kenyamanan ini ada dari ujung kepala Anda hingga ujung kaki Anda, seperti gelombang yang mengalir. Naik, turun, nyaman, tenang, santai, nyaman. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Dan saya akan menghitung mundur dari 5 sampai 1. Makin lama hitungan ini, kalikan kenyamanannya 10 kali lipat lebih kuat dari 10. Dan pada hitungan yang pertama, Anda boleh tidur, nyaman, lelap, dengan tenang. 5. Rasakan kenyamanan. Santai, tenang. 4. Rileks. Nikmati suasananya saat ini. Rasakan, perhatikan tubuh Anda. Perhatikan bagian tubuh Anda itu mulai mengendur. Ketegangan itu mulai lepas. 3. Tarik nafas pelan-pelan. Tenang. Lebih tenang dari sebelumnya. 10 kali lipat lebih nyaman dan lebih tenang. 2. Istirahat. Dan 1. Anda boleh tidur. Tidur. Dan tidur yang nyaman. Sebentar lagi, kita akan sama-sama, secara bersama, memusatkan perhatian kita untuk melepaskan setiap ketegangan, kegelisahan, ketidaknyamanan, dan menggantikannya dengan hal-hal baik, emosi positif. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Tenang, santai, dan nyaman. Nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Tenang, santai, dan nyaman. Rasakan setiap emosi negatif, kecemasan, kegelisahan, pikiran yang overthinking, yang melayang-layang. Saat ini lepas, bebas, menjauh dari diri Anda. Saat ini emosi tentang kegelisahan saya panggil dan keluar. 1, 2, 3 keluar. Keluar dari diri Anda.
Tarik nafas. Hal-hal yang membuat Anda overthinking apapun, pikirannya terurai sekarang. Makin jelas Anda rasakan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Mungkin di balik overthinking ini, Anda memerlukan sesuatu. Itu akan semakin jelas, semakin Anda pahami ketika Anda bangunan. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Perasaan tidak aman, insecure, terhadap diri sendiri, orang lain, keadaan, ataupun apapun itu, sifat suka membandingkan dan semuanya itu, katakan pada diri sendiri bahwa saya selesai dengan semuanya. Saya bisa menerima kondisi saya. Dan saya akan fokuskan diri saya pada hal yang di dalam kendali saya dan merelakan hal-hal yang di luar kendali saya. Katakan sekali lagi bahwa saya akan fokuskan diri saya pada hal yang di dalam kendali saya dan merelakan hal-hal yang di luar kendali saya. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Dan setiap emosi-emosi negatif yang menyertai kegelisahan juga lepas bebas saat ini. Dan saya akan menggantikannya dengan perasaan positif, perasaan lega, ikhlas, ketenangan, keceriaan, kebahagiaan, tentram dan nyaman. Tarik nafas dan ambil setiap perasaan positif ini menjadi bagian dari diri Anda. Bayangkan ada satu selimut hangat yang saya letakkan di tubuh Anda. Menghangatkan, memberikan keamanan, kenyamanan pada diri Anda. Dan apapun yang Anda lakukan setelah ini, Anda akan dengan keberanian melakukannya. Dengan sikap yang lebih percaya diri, lebih yakin akan diri sendiri. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan. Tarik nafas pelan-pelan dan keluarkan pelan. Tenang, santai, dan nyaman. Dan biarkan setiap hal baiknya menetap. Bahkan sampai ketika Anda bangun nanti, hal baiknya menetap, bertambah kuat, dan menjadi bagian dari diri Anda saat. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, tenang, santai, dan nyaman. Dan saya akan menghitung maju dari 1 sampai 5. Pada hitungan yang kelima nanti, saya minta Anda untuk membuka mata Anda dalam kondisi yang sadar, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kembalikan diri Anda pada realitas yang ada. 1, sadari perasaan Anda. Sadari apa yang Anda rasakan. 2, lepaskan hal-hal buruknya, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, perasaan gak aman. Lepas. 3, tergantikan dengan hal-hal baik, keberanian, percaya diri, ketenangan, kedamaian. Itu menjadi bagian dari diri Anda. Dan 4, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas yang dalam dan keluarkan pelan-pelan. Dan 5, kita akhiri sesi ini. Anda boleh pelan-pelan buka mata Anda sekarang. Oke. Rian mana nih? Oh iya. Kan saya Rian out. Enggak lah. Mungkin nanti di bulan depan kita buat sesi terapi lagi. Kalau teman-teman mau ikutan silakan. Nanti kita porsinya akan lebih banyak di sesi terapi ya. Ini kok 10 menit doang soalnya. Ya udah nggak apa-apa Kak. Yang mungkin utang saya lunas ya. Saya iya. Mungkin next month lebih ke fokus ke terapinya kali kayak. Oke. Boleh deh. Mungkin ada 2 atau 3 orang yang mau. Ini walaupun singkat ya. Kira-kira apa yang dirasain pas sesinya gitu kan? Oh Kak Abdurrahman langsung. Kak Abdurrahman kayaknya waktu itu ikut yang hipnoterapi ya Kak Abdurrahman. Lebih panjang tapi ya? Iya ikut Kak Abdur. Selamat malam Kak. Malam Kak. Saya waktu itu ikut yang hipnoterapi tapi yang keluap ya. Oh ya. Yang keluap.
Di situ juga Kak Daud juga meditasi juga, ada meditasi. Tapi saya juga pernah ikut mindfulness-nya Zoom-nya Kak Daud. Oke. Tapi waktu itu nggak ada ininya ya, nggak ada apa prakteknya kayak sekarang. Oke. Dan waktu hipnosis itu kurang greget gitu karena di WA lah ya. Oh iya. Nah kalau sekarang itu saya lebih chill gitu sih tadi, lebih saya kayak ngeliat awan biru gitu dan enak banget ya, sampai merinding, enak banget. Oke. Thank you ya Kak. Makasih Kak Abdurrahman. Ikut lagi ya kalau kita ada sesi live pasti, lagi. Thank you, pasti. Saya undang secara personal ke Kak Abdurrahman ikut terus ya. Biar kita cerita nih kita. Dikasih. Yang lain boleh? Oke, Kak Husnul, silakan. Walaupun singkat banget 10 menit ya. Harusnya setengah jam sendiri nih. Husnul pengen coba. Terus cuma pengen nanya, terus chat Kak Daud, maksudnya nyeritain lagi gitu ya, soalnya kayak kurang puas gitu tadi. Boleh nggak? Di DM aja ya, boleh, silakan. Iya, maksudnya ya, boleh. Boleh, silakan. Makasih. Sama-sama. Oke, lanjut ke Kak Susan. Boleh, yuk. Iya, mungkin nanti saya juga mau DM Kang Daud juga ya Kak untuk konsultasinya. Cuman yang dirasain 2 kali kan saya pernah di hipnoterapi ya yang mandirinya. Cuman yang dirasain agak di dada berat ya Kak, sama yang nggak tahu itu apa, efeknya nggak tahu apa. Cuman di dada berat sama di ujung kaki sebelah kanan tumit ya, agak sakit gitu. Oke. Itu efek apa ya Kang? Biasanya gini, tubuh kita itu nyimpan emosi ya. Jadi ada satu buku judulnya Body Keeps Score. Maksudnya gini, setiap kali kejadian yang terjadi dalam diri kita itu tubuh kita sebenarnya nyimpan sesuatu, perasaan. Contohnya misalnya kita pernah ditinggalin sama orang atau kita pernah dihianati, itu pasti ada bagian tubuh kita tuh yang nyeri, ngilu. Nah biasanya kalau dalam hipnoterapi itu aktif bagian tubuhnya. Nah bagian tubuh kamu itu nyimpan ingatan. Contohnya tumit. Nah, tumit itu sebenarnya kalau kita komunikasikan sebenarnya ingatan apa yang dia simpan. Atau tadi dada yang berat, perasaannya sesek gitu. Nah, itu ada ingatan yang disimpan. Nah, itu mungkin aktif ketika sesinya berlangsung tadi. Itu ya. Itu sih. Tapi perlu digali lagi sih. Lebih jauh. Oke, terima kasih Kak Susan atas makasih udah ikutan Kak Susan. Semoga bisa ketemu lagi. Nah, ini panjang nih Kak. Mau ditanya satu-satu Kak? Gak usah difoto dulu deh. Ntar ini kalau cukup. Oke, cukup ya teman-teman. Foto dulu aja. Nanti kalau kita akan foto dulu. Jadi takutnya ada yang mau pergi atau ada yang mau ninggalin ini kan Zoom-nya. Soalnya takutnya udah overtime soalnya. Kita foto dulu aja baru nanti. Oke, teman-teman semuanya, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk mempersiapkan diri, karena kita akan screenshot. Bukan foto, tapi screenshot. Iya sih ya. Jadi teman-teman mempersiapkan dirinya masing-masing. Kalau yang mau touch up atau yang tadi habis nangis atau ngantuk, ketiduran, bisa merapikan diri terlebih dahulu. Oke. Maaf Kak, yang raise hand tuh kan tangannya pegel tuh, ntar nggak bagus. Nggak bagus foto nanti. Saya lower hand kan dulu. Oke. Turunin dulu. Makasih Kak, ingetin. Oke. Banyak ya? Cukup banyak Kak. Oke, sisa beberapa detik lagi. Sebentar, saya siapkan dulu WhatsApp-nya teman-teman. Anxiety Survival Kit. Oke. Semoga ada sesi 2-nya ya nanti. Amin. Oke. Bersiap ya teman-teman, karena ini ada 3 slide. Jadi saya akan Saya akan fotokan sebanyak 3 kali. Nah, jadi teman-teman kita random aja ya. Yang kena pertama ya syukur, yang kena yang kedua ya nggak apa-apa. Oke? Siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, ini akan saya kirimkan dulu ke grup biar nggak gampang hilang. Oke, kemudian slide kedua. Saya taruh dulu Kak Daudnya di tengah. 1, 2, 3.
Pokoknya ada atau enggak tetap senyum ya teman-temannya. Karena saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Oke, dan yang terakhir, bentar, Kak Daudnya saya pindahin lagi ke tengah. Oh, kali ini lebih sedikit. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah hadir. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah daftar. Betul. Karena antusiasnya sangat banyak, kurang lebih sih yang daftar sekitaran 90 ya. Walaupun yang hadir hanya tadi sempat sampai 80-an lebih lah. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir. Sampai jumpa di event-event kita yang berikutnya. Tadi ada di hari Sabtu dan di Sabtu itu keluar dan di hari Kamis itu kita ada Zoom. Silakan tanya langsung ke admin psikologi digital. Sekali lagi jangan saya. Karena saya bukan admin psikologi digital. Oke, sekali lagi terima kasih juga untuk Kak Daud atas materi dan self hipnoterapinya, Kak. Ini nggak ada absen ya, Kak? Nggak ada, Kak, karena kita kan event beda dengan yang lainnya, Kak. Nah, gitu. Oke. Terima kasih Kak Daud atas jawaban materi singkatnya dan juga self hipnoterapinya. Semoga kita akan mengadakan semoga kita kedepannya bisa mengadakan self terapi lagi, dan sampai jumpa teman-teman dan semoga sehat selalu. Bye bye. Teman-teman bisa live langsung. Terima kasih Kak Rian. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Daud, Terima kasih Rian. Kak Daud, Batam Kak ya. Rian. Terima kasih, Kak. Kalau Sama-sama. misalnya ada main ke Batam, Kak Daud boleh mampir. Boleh. Oh, boleh, boleh. Bye-bye. Sampai ketemu di event-event kita selanjutnya, di live, di Kulwa, dan di Zoom. Oke. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, saya izin makan ya.